Xiaoyan menerima caster cahaya dan beberapa kejutan melintas di matanya. Dengan meminjam Fallen Heart Flame, dia bisa mendeteksi jiwa. Namun, ia tidak dapat menjangkau jauh ke dalam celah spasial. Tak terduga Sun Er berhasil melakukan ini. Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari storage ringnya. Dia memasukkan cluster cahaya ke dalamnya dan menggosokkan jarinya ke mulut botol. Api melingkar dan tak terlihat muncul di atasnya. Setelah itu, dia mengembalikan botol giok ke storage ringnya. Jiwa kelas Dozun mungkin banyak berguna baginya di masa depan. Fallen Heart Flame? Apakah Penatua Sucian marah sama Anda? Sun Er melirik api yang tak terlihat. Matanya melengkung ke bentuk bulan sabit saat dia menutupi mulutnya dan tertawa. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia tertawa getir. Jika Anda tidak muncul kali ini, kemungkinan saya akan merasa sulit untuk melarikan diri kali ini. Hei, Nona muda menerima berita tentang Anda segera setelah Anda melangkah ke wilayah Central Plains. Setelah itu, dia mengabaikan perselisihan di dalam klan dan dengan paksa membawa kami berdua keluar dari alam Gu. Hanya setelah berlari melintasi setengah dari dataran tengah, kami tiba di sini. Untungnya, kamu baik-baik saja. Kalau tidak, Nona muda akan benar-benar meledak. Jujur saja, aku belum pernah melihat penampilan Nona muda ketika dia marah. Pria tua berambut putih di sampingnya melengkungkan mulutnya dan tertawa. Tetua Lin, kemerahan, samar merah terang muncul di wajah Sun Er saat dia menegur. Aku tidak akan mengatakan lagi. Pria tua berambut putih itu dengan cepat melambaikan tangannya ketika dia mendengarnya marah. Setelah melihat penampilan memalukan gadis kecil Sun Er, dia bertukar pandang dengan penatua berpakaian hitam di sampingnya. Keduanya dengan tenang menghela nafas dalam hati mereka. Sun Er selalu mempertahankan emosinya seperti di alam Gu. Jarang ada orang di klan yang bisa membuatnya tersenyum. Sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh, bersama dengan status istimewanya, membuatnya tampak seperti Dewi, membuatnya sulit bagi orang lain untuk mendekatinya. Namun, mereka tidak pernah mengira Dewi muda seperti gunung es itu akan mengungkapkan perasaan seperti gadis kecil di depan orang yang bernama Xiaoyan ini. Ini menyebabkan mereka berdua merasa senang dan tidak berdaya. Dengan posisinya di klan Gu, itu benar-benar sangat sulit jika Xiaoyan ingin bersama dengannya. Bahkan jika dia adalah keturunan orang itu. Namun, lupakan masalah di masa depan. Jika perasaan Sun Er merasa untuk Xiaoyan menyebar ke realm Gu, itu akan segera menggerakkan gelombang besar. Setelah itu, akan ada banyak jenius muda yang marah dan tak terhitung jumlahnya dari klan Gu yang akan melangkah maju. Tujuan mereka pasti Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum ketika dia melihat kemerahan samar dan cerah di wajah Sun Er. Hatinya merasa tersentuh. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak, dia selalu memperhatikannya. Perasaan ini sangat jelas. Xiaoyan merasa sedikit gembira dan bangga ketika dia memikirkan hal ini. Karakter Sun Er seperti lotus murni yang tidak tergali. Mungkin itu karena garis keturunannya, tetapi hal-hal biasa akan mengalami kesulitan menyebabkan emosinya berfluktuasi. Bahkan ketika sampai pada masalah lawan jenis, akan sangat sulit untuk menyerang hatinya. Untungnya, sebelum Dewi masa depan ini bisa sepenuhnya menguasai emosinya, Xiaoyan telah menempatkan jejak yang sulit untuk dihilangkan di dalam hatinya. Jejak ini pada akhirnya memungkinkan Xiaoyan untuk berhasil menarik Dewi sempurna ini yang diinginkan banyak orang ke pelukannya. Jika banyak hal itu tidak terjadi ketika mereka masih anak-anak, dan jika hal-hal itu berkembang secara normal, Xiaoyan dan Sun Er tidak akan memiliki banyak hubungan sosial. Dengan pertumbuhan Sun Er berikutnya, kemungkinan tidak ada yang bisa masuk ke jantung Dewi yang matang ini. Namun, tidak ada yang namanya jika. Saat ini Yan sudah menanamkan kesan yang mendalam di hati Sun Er. Ketika sampai pada siapapun atau masalah apapun yang berhubungan dengan Xiaoyan, penampilannya yang dingin dan acuh-acuh akan otomatis menghilang. Poin ini juga adalah hal yang menyebabkan kedua tetua mendesah secara emosional. Tangan Xiaoyan mengusap kepalanya yang masih agak pusing. Ini adalah gejala sisa setelah menggunakan 3 perubahan misterius. Setelah itu, Xiaoyan memalingkan matanya dan menatap dokter peri kecil yang berdiri diam di belakangnya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia menemukan bahwa mata kedua wanita itu bertabrakan. Berdasarkan nalurinya, dia tampaknya merasakan suhu di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda naik. Xiaoyan dengan lembut batuk sebelum menghadap Sun Er dan memperkenalkan dokter peri kecil. Ini dokter peri kecil. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menatap dokter peri kecil dan memperkenalkan Sun Er. Ini Sun Er. Dokter peri kecil dan Sun Er sedikit tersenyum tanpa persetujuan sebelumnya setelah mendengar perkenalan Xiaoyan. Setelah itu, mereka maju selangkah. Kedua wanita itu mengulurkan tangan mereka yang putih seperti batu giok dan dengan lembut mengguncangnya di depan mata Xiaoyan. Senyum yang muncul di wajah Xiaoyan setelah melihat kedua tangan yang goyang itu tiba-tiba menegang karena dia menemukan aliran douqi berwarna abu-abu dan nyala api berwarna keemasan perlahan naik dari kedua tangan mereka.
Dua wanita luar biasa telah memulai perbandingan naluriah di depan Xiaoyan selama pertemuan pertama mereka. Aliran chi abu-abu yang aneh dan nyala api berwarna emas bertabrakan di mana kedua tangan mereka melakukan kontak. Namun, tidak ada suara keras yang muncul. Mereka berdua diam-diam berbaur. Suara riak dan energi yang sedikit mendesis muncul dari titik kontak. Perubahan mendadak yang tak terduga ini menyebabkan pria tua berpakaian hitam itu terkejut. Dia buru-buru melangkah maju dan ingin campur tangan. Namun dia berhenti setelah ragu-ragu. Pandangannya dengan hati-hati menyapu dokter peri kecil dan kejutan melintas di matanya. Penampilan dan sikapnya tidak kalah bahkan untuk Suner. Selain itu, hal yang paling mengejutkannya adalah kekuatan dokter peri kecil. Elit muda Dozun memang sangat mengejutkan. Apa bagusnya tentang anak kecil ini? Dia memiliki begitu banyak wanita luar biasa di sampingnya. Apa yang kalian berdua lakukan? Xiaoyan di sisi yang sama mengalami perubahan ekspresi karena pertempuran mendadak antara dokter peri kecil dan Suner. Dia buru-buru memulurkan tangannya. Ketika dia akan dengan paksa menarik kedua wanita itu terpisah, tangan-tangan seperti batu giok yang telah bersama dengan lembut menarik diri. Aliran doci berwarna abu-abu dan api berwarna emas dengan cepat tersebar. Aku sudah lama mendengar bahwa tubuh peri kecil Gigi benar-benar kuat. Benar-benar sesuai dengan reputasinya sekarang setelah kita bertemu. Namun, terima kasih telah merawat Xiaoyan Gege selama periode waktu ini. Sun Er dengan lembut mundur selangkah, menggosok tangannya dengan lembut dan berbicara dengan sedikit senyum. Aku juga sudah mendengar Xiaoyan menyebutmu berkali-kali. Sekarang setelah kita bertemu, Anda memang seorang wanita yang diberkati oleh surga. Tidak heran dia selalu memikirkanmu. Dokter peri kecil menjawab dengan senyum hangat. Meskipun dua wanita ini terlihat sangat hangat ketika mereka berbicara, Xiaoyan bisa merasakan keanehan dalam suara mereka. Dia tertawa getir di dalam hatinya. Kedua wanita ini punya modal untuk dibanggakan. Satu memiliki konstitusi racun alami, sementara yang lain memiliki garis keturunan Dodi. Sekarang setelah mereka bertemu, ada perasaan samar-samar bahwa mereka berdua menolak untuk menyerah pada yang lain. Mungkinkah ini pertentangan antara dua wanita yang luar biasa? Baiklah, masalah ini sudah berakhir. Mari kita istirahat sebentar. Lagi pula, ini bukan tempat yang baik untuk mengobrol. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa daya. Sun Er dan dokter peri kecil sedikit mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Melihat mereka mengangguk, Xiaoyan memimpin untuk menggerakkan tubuhnya dan mendarat di istana klan Ye di pusat kota. Kelompok Sun Er mengijidulate sebagai tapan yang tak terhitung mereka. Seluruh kota Ye juga mulai berubah menjadi keributan setelah kelompok Xiaoyan bergegas. Pertempuran yang membangkitkan semangat hari ini kemungkinan akan menyebar ke seluruh dataran tengah seperti angin. Ye Zhong dan semua anggota klan dari klan Ye buru-buru melangkah maju setelah kelompok Xiaoyan mendarat di istana klan Ye. Setelah pertempuran mengejutkan hari ini, Ye Zhong akhirnya menyaksikan kemampuan Xiaoyan. Bahkan sebuah faksi sekuat lembah sungai es dipaksa kembali dengan cara yang putus asa, meskipun telah mengirim semua orang terkuat mereka. Dari ini, orang bisa tahu seberapa kuat Xiaoyan. Meskipun dia mengerti dengan jelas bahwa sebagian besar ini adalah karena kedatangan bala bantuan yang tiba-tiba, dia juga mengerti bahwa bisa memanggil bala bantuan ini adalah bagian dari kemampuan Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, kamu baik-baik saja? Wajah Xin Lan dipenuhi dengan sukacita ketika dia melihat bahwa Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menunjuk Sun Er dan berkata kepada Xin Lan, "Ini Sun Er, aku pikir kamu seharusnya juga mendengar tentang dia. Salah satu pendiri Gerbang Pan, Senior Sun Er, menjadi anggota Gerbang Pan, bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengarnya?" Xin Lan menutup mulutnya dan tertawa dengan cekatan. Sun Er juga terkejut ketika dia mendengar jawabannya. Wajahnya yang elegan segera mengungkapkan senyum lembut yang menyebabkan hati orang-orang muda dari klan Ye untuk berdetak kencang saat dia dengan lembut berkata, "Jadi kamu juga seorang siswa dari Akademi Dalam. Penatua Ye Zhong, bisakah Anda mengatur tempat bagi kami untuk mengobrol?" Xiaoyan menyeringai dan menoleh ke Ye Zhong. Tuan Xiaoyan benar-benar tahu cara bercanda. Masalah kecil seperti itu tentu saja bukan masalah. Ye Zhong buru-buru mengangguk setelah mendengar permintaannya. Dia secara pribadi memimpin di depan. Xiaoyan tersenyum. Dia memimpin Sun Er, dokter peri kecil, dan sisanya mengikuti. Halaman itu masih dipenuhi dengan banyak anggota klan Ye. Beberapa anggota yang lebih muda mengungkapkan ekspresi iri ketika mereka melihat dua wanita dengan sikap memiliki keunggulan individu. Orang biasa sudah diberkati oleh surga untuk memiliki salah satu dari mereka, namun Xiaoyan dapat menikmati keduanya. Dari cara mereka melihatnya, tidak akan menyesal jika seseorang hidup sampai
sampai keadaan seperti itu dalam hidup. Xiaoyan secara alami tidak punya waktu untuk memikirkan pikiran orang-orang ini. Di bawah kepemimpinan Ye Song, mereka semua berjalan ke ruang rapat klannya. Ye Song dengan bijaksana memimpin orang luar ke dalam ruangan dan kemudian pergi setelah kelompok itu mengambil tempat duduk mereka, meninggalkan tempat ini kepada kelompok Xiaoyan. Xiaoyan duduk di kursi dan tubuhnya yang tegang akhirnya santai. Dia merasakan sakit yang menusuk di nadinya dan tanpa sadar membuka mulutnya. Sequel dari 3 perubahan misterius cukup besar. Jika tubuhnya tidak terlalu kuat, kemungkinan dia sudah lama pingsan di tanah dan tidak bisa bangun. Xiaoyan gege, apa rencanamu selanjutnya? Sun Er mendorong cangkir teh di sebelahnya ke Xiaoyan saat dia bertanya dengan suara lembut. Saya perlu menyelamatkan guru dari tangan Hall of Souls. Kekuatan tangan Xiaoyan memegang cangkir teh tanpa sadar meningkat. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Guru Xiaoyan gege seharusnya Yao Zunze, Yao Chen kan? Sun Er tidak terkejut dengan jawaban Xiaoyan saat dia dengan lembut bertanya. Dia telah melakukan beberapa penelitian setelah kembali ke klan Gu. Karena itu tidak mengherankan bahwa dia menyadari identitas Yao Lao. Xiaoyan sedikit mengangguk. Yao Chen, pria tua berpakaian hitam di sampingnya sedikit terkejut ketika mendengar nama itu. Segera, matanya melirik Xiaoyan karena terkejut. Dia berkata, tidak terduga bahwa dia adalah gurumu, bahwa keterampilan memurnikan obat orang tua itu adalah sesuatu yang sulit ditandingi oleh siapapun di benua Doji ini. Itu benar. Saat itu, kami juga bertemu Yao Chen beberapa kali. Namun, kami berdua hanyalah dozong biasa pada waktu itu. Pria tua berambut putih lainnya juga tertawa dan mendesah penuh emosi. Xiaoyan menyeringai. Matanya beralih ke Sun Er yang sedang berpikir keras ketika dia bertanya, ada apa? Hall of Souls pasti akan mengambil tindakan pencegahan terhadapmu setelah masalah hari ini. Mereka bahkan mungkin menggeser tempat di mana mereka telah memenjarakan Tuan Yao Chen. Jika Anda berani pergi ke sana, kemungkinan Anda hanya akan menyerahkan diri Anda ke tangan mereka. Sun Er ragu-ragu sejenak dan menjawab, kau seharusnya tidak meremehkan Hall of Souls ini. Klan Gu saya telah bertukar pukulan dengan mereka berkali-kali selama bertahun-tahun. Namun, kami tidak melukai inti mereka. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu memiliki 2 dudes ini di sisimu, kemungkinan sangat sulit untuk menyelamatkan Yao Chen dari tangan Hall of Souls jika kamu tidak merencanakan dengan benar. Pria tua berambut putih itu juga mengingatkan, Nona muda tidak bisa tinggal terlalu lama saat ini. Dia harus kembali paling lama 10 hari. Status Anda sedikit unik untuk klan Gu kami. Sebelum Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, saya merasa bahwa yang terbaik adalah Anda tidak melakukan kontak dengan klan Gu. Xiaoyan dengan lembut merajut alisnya. Meskipun dia tidak yakin apa arti unik, dia sadar bahwa ada beberapa hubungan antara klan Gu dan klan Xiao. Selain itu, Jiok Dewa Kuno Toshe pada dirinya adalah sesuatu yang ingin diperoleh klan Gu. Yao Lao mengingatkannya saat itu bahwa yang terbaik adalah tidak membocorkannya. Kalau tidak, itu pasti akan menarik bencana fatal. Karena titik ini, Xiaoyan akan berhati-hati ketika melakukan kontak dengan klan Gu. Xiaoyan GG, kekuatan Hall of Souls jauh lebih dari apa yang kamu lihat. Karena itu, kamu tidak boleh gegabah. Masalah menyelamatkan Tuan Yao Lao dan Paman Xiao semuanya bergantung pada Anda. Ekspresi Sun Er sedikit suram. Dia takut bahwa Xiaoyan akan pergi untuk menyelamatkan Yao Lao sekarang karena kecerobohannya dan akhirnya mendarat di tangan Hall of Souls. Setelah semua, niat sebenarnya dari Aula Jiwa adalah Jiok Dewa Kuno Toshi di tangan Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedikit gelap dan serius. Setelah pertempuran baru-baru ini, pada dasarnya dia telah mengungkapkan semua kekuatan di sekitarnya. Dengan saluran informasi dari Hall of Souls, kemungkinan besar mereka akan segera mengetahui informasi tersebut. Jika dia masih memimpin kelompoknya, kemungkinan dia benar-benar tidak hanya gagal menyelamatkan Yao Lao, tetapi bahkan akhirnya kehilangan seluruh kelompoknya bersama dengan dirinya sendiri dalam proses tersebut. Tangan digunakan Xiaoyan untuk memegang cangkir teh itu sedikit kencang. Hatinya gelisah. Setiap hari tambahan, ia membiarkan Yao Lao tetap di Aula Jiwa, akan menjadi hari tambahan penderitaan. Ini membuatnya merasa seolah-olah jantungnya diiris oleh pisau. Sun Er menghela nafas dengan lembut setelah melihat wajah Xiaoyan. Dia berhenti mengatakan kata-kata tambahan. Aula menjadi sunyi setelah dia berhenti berbicara. Sesaat kemudian, Xiaoyan akhirnya menghembuskan napas dalam-dalam. Suaranya rendah dan dalam. Aku tidak akan menuju ke Hall of Souls untuk saat ini. Sun Er menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-katanya. Dia berkata, Xiaoyan gege, tolong yakinlah, Mr. Yao Chen bukan dozun biasa.
Aula jiwa tidak akan mengambil hidupnya dengan mudah. Setelah saya kembali, saya akan menggunakan kekuatan klan Gu untuk menemukan lokasi di mana Yao Chen dipenjara. Jika saya menerima berita apapun, saya akan segera mengirim seseorang untuk memberitahu Anda. Xiaoyan sedikit mengangguk. Karena saat ini bukan waktu terbaik untuk menyelamatkan Yao Lao, ia harus bersiap untuk masalah Pill Gathering Pill Tower. Jika dia bisa mendapatkan 3.000 api terbakar, kuatannya pasti melambung. Pada saat itu, dia akan bisa bertarung melawan para ahli di tingkat Pinghe. Setelah itu terjadi, dia diam-diam akan mengumpulkan pembantu dan menyelamatkan Yao Lao dari tangan Hall of Souls dalam satu upaya. Adapun ayahnya Xiao Zhan, mata Xiaoyan menjadi sedikit redup ketika dia memikirkan ayahnya. Sejak Xiao Zhan menghilang saat itu, belum ada berita tentang dia. Jika bukan karena titik cahaya jiwa di Jiok Dewa Kuno masih ada, kemungkinan bahkan Xiaoyan akan berpikir bahwa Xiao Zhan telah dibunuh oleh Hall of Souls. Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa berita yang berhubungan dengan ayah dari mulut Qinghai. Jari Xiaoyan menggosok cincin di jarinya. Ekspresi padat tiba-tiba melintas di matanya. Menjadi penatua terhormat Hall of Souls, kemungkinan Qinghai mengetahui banyak hal. Namun, terlepas dari apakah itu menyelamatkan Yao Lao atau ayah, semua itu didasarkan pada prasyarat aku memiliki kekuatan yang cukup. Karena itu 3.000 api terbakar. Saya akan mendapatkannya. Keramaian dan hiruk-pikuk yang tercipta dari pertempuran yang membangkitkan semangat pada siang hari akhirnya menghilang saat malam hari perlahan menutupi kota Ye. Namun, hati banyak orang masih dipenuhi dengan kegembiraan karena pertempuran. Pertempuran tingkat ini adalah sesuatu yang jarang terlihat di Central Plains. Apa yang memuncak keingintahuan orang-orang di kota Ye adalah identitas wanita berpakaian hijau yang muncul di akhir. Orang-orang di wilayah Pil ini dengan jelas memahami faksi kuat seperti apa di lembah Sungai Es ini, namun bahkan Bing He telah menyerah di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini karena wanita misterius berpakaian hijau. Dari ini, orang bisa tahu bahwa apa jenis latar belakang mengejutkan yang dimiliki wanita ini. Bulan sabit tergantung di langit malam gelap hitam ketika cahaya bulan yang agak es tersebar, menutupi kota yang telah dihancurkan pada siang hari dengan lapisan benang perak pudar. Xiaoyan duduk bersila di ruang tamu jauh di dalam rumah klan Ye. Kedua tangannya telah membentuk segel pelatihan. Ada aura panas yang samar-samar berlama-lama di sekitarnya saat dia menghirup dan menghembuskan napas. Meskipun Xiaoyan tidak menderita cedera yang terlalu serius dari pertempuran besar pada siang hari, douchinya pada dasarnya telah habis. Selain itu, energi sombong yang telah diciptakan saat menggunakan 3 perubahan misterius juga telah menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuhnya. Jika dia tidak memiliki tubuh fisik yang kuat, kemungkinan beberapa nadinya akan pecah karena energi sombong. Gelombang demi gelombang energi alami perlahan memasuki tubuh Xiaoyan. Setelah menjalani penyempurnaan, mereka berubah menjadi kelompok douchi yang mengalir melalui nadinya. Hal ini menyebabkan rasa sakit samar yang dipancarkan dari nadinya secara bertahap mengurang. Latihan ini berlangsung selama 2 hingga 3 jam sebelum Xiaoyan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Wajahnya yang pucat telah pulih. Douchi yang kelelahan dalam tubuhnya terisi penuh setelah beberapa penyembuhan. Kekuatan saya masih kurang. Dengan kekuatan saya saat ini, saya bisa paling banyak berurusan dengan para ahli di puncak kelas Dozong. Adapun ahli kelas Dozun, kecuali saya menggunakan Lotus Flame pembasmian akhir, kemungkinan saya akan mengalami kesulitan melukai mereka. Xiaoyan membuka matanya, merasakan kondisi di dalam tubuhnya, dan menghela napas lega. Setelah itu, dia segera merenung dalam hati. Ada terlalu banyak ahli yang muncul dalam pertempuran besar hari ini. Ini memungkinkan Xiaoyan untuk memahami kekuatannya. Di Central Plains, seseorang harus mengandalkan tinju untuk berbicara. Jika Sun Er tidak tiba tepat waktu, kemungkinan nasib kelompoknya tidak akan baik. Namun, jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia secara alami akan dapat mengalahkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan situasi seperti itu. Sun Er bisa menyelamatkannya sekali, tapi bagaimana dengan yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat? Meskipun kekuatan klan Gu di belakang Sun Er sangat kuat, Xiaoyan juga cukup takut dengan klan Gu ini. Dia tidak tahu pasti hubungan seperti apa yang dimiliki klan Xiao dengan klan Gu saat itu. Niat pihak lain sangat jelas. Mereka juga ingin mendapatkan Jiok Dewa Kuno dari Xiaoyan. Tentu saja, mereka berbeda dari Hall of Souls dalam hal mereka menggunakan taktik yang lembut, sementara Hall of Souls menggunakan segala cara yang mereka miliki, apakah adil atau kotor. Soal Sun Er campur tangan untuk menyelamatkannya, kemungkinan akan mencapai telinga klan Gu segera. Xiaoyan tidak yakin bagaimana sikap mereka terhadapnya. Namun, orang perlu memikirkan skenario terburuk jika terjadi sesuatu. Jika klan Gu ini menyerangnya suatu hari dalam upaya untuk merebut Jiok Dewa Kuno, ia harus memiliki kekuatan yang cukup.
Xiaoyan percaya bahwa bahkan jika klan Gu menentangnya, Sun Er tidak akan menyerangnya. Poin ini dapat dibuktikan oleh fakta bahwa klan Gu masih tidak menyadari bahwa Giok Dewa Kuno ada dengannya, bahkan sekarang. Karena Sun Er mampu menjaga rahasia yang begitu penting, mungkin baginya untuk mengetahui di mana dia berada di dalam hatinya. Tentu saja, jika ini benar-benar terjadi, kemungkinan Sun Er akan turun menjadi pusaran antara cinta dan kerabat. Pada saat itu, dia akan menderita terlepas dari siapa yang menang. Ini juga sesuatu yang Xiaoyan tidak ingin katakan. Tidak peduli bagaimana aku mengatakannya, semuanya bermuara pada diriku yang tidak cukup kuat. Jika aku memiliki kekuatan yang cukup, bahkan klan Gu tidak akan dengan paksa menyerangku. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Tinjunya tiba-tiba menegang. Dengan setiap kemajuan bintang, ia dapat merasakan bahwa kekuatan adalah hal yang paling penting. Keluarga, cinta, klan, semua hal ini hanya bisa dilindungi dengan kekuatan yang cukup. Ekspresi mencolok melintas di mata gelap hitam Xiaoyan. Tangannya dengan lembut menyentuh dadanya. Masih ada lebih dari setengah tempat racun iblis yang tersisa. Jika dia benar-benar memperbaiki hal ini, Xiaoyan percaya bahwa dia akan bisa menjadi bintang 4 Dozong. Begitu dia mendapatkan 3000 api terbakar, dia bahkan mungkin bisa mencapai puncak kelas Dozong. Pada saat itu, dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika menghadapi seorang ahli super seperti Bing He. Setelah saya sepenuhnya pulih dari cedera saya akan memperbaiki Demon Poison Spot. Benda ini tetap ada di tubuh saya selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk sepenuhnya menyingkirkannya. Xiaoyan mengepalkan tangannya saat dia akhirnya mengambil keputusan dalam hatinya. Xiaoyan perlahan santai. Dia baru saja akan memasuki kondisi latihannya sekali lagi ketika matanya tiba-tiba beralih ke jendela ruangan. Dia tersenyum dan berkata, "Karena kamu sudah ada di sini, mengapa kamu masih bersembunyi?" Tawa lembut dikirim ke kamar setelah Xiaoyan tersenyum. Segera, sosok berwarna hijau melayang masuk. Dia berdiri dengan cantik di depan Xiaoyan dan tersenyum ketika dia berkata, "Sudah ketahuan." Namun Xiaoyan GG belum beristirahat. Xiaoyan menyaksikan wanita yang elegan dan mempesona di depannya di bawah cahaya lembut. Rasa panas yang mendidih perlahan naik di hatinya. Emosi yang telah dia tekan selama bertahun-tahun tampak seperti gunung berapi yang meletus karena tidak ada orang lain. Dia tidak bisa menekan letusannya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan meraih tangan putih salju seperti Sun Er, di mana dia menyentuh benar-benar mulus, tampak seperti batu giok hangat, menyebabkan dia sangat menyukai perasaan itu sehingga dia tidak mau melepaskan tangannya. Wajah Sun Er mengungkapkan rasa malu bahwa orang luar tidak akan pernah melihat setelah tangannya diraih oleh Xiaoyan. Namun, dia tidak membebaskan tangannya. Setelah terpisah dari Xiaoyan selama bertahun-tahun, perasaannya bukan hanya tidak pudar, tapi juga menjadi lebih hangat, seperti sedimen yang terakumulasi mengikuti aliran waktu, menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Sun Er menggeser kakinya dan duduk di sisi tempat tidur. Wajahnya dengan lembut bersandar pada bahu lebar Xiaoyan saat dia dengan lembut bergumam, "Xiaoyan gege, Sun Er benar-benar merindukanmu selama ini." Mendengar perasaan keterikatan pada kata-kata wanita itu akan mengejutkan setiap orang luar yang mendengarnya. Xiaoyan merasakan kehangat hatinya. Lanyanya berguling ke bawah dan dia memeluk pinggang Sun Er yang lembut. Setelah itu, dia membenamkan kepalanya ke rambut hitamnya yang halus dan mencium aroma yang samar. Sedikit frustrasi di dalam hatinya sepertinya menghilang pada saat ini. Sun Er membiarkan Xiaoyan memeluknya. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat kepalanya. Mata cerdasnya menatap wajah Xiaoyan saat dia membalik tangannya. Sebuah gulungan berwarna emas muncul di dalamnya, dan dia menyerahkan gulungan itu kepada Xiaoyan. Ini adalah 3 segel terakhir dari keterampilan segel dewa. Dengan kekuatan Xiaoyan GG saat ini, Anda pasti bisa berlatih segel ketiga. Sun Er dengan lembut berkata, "Xiaoyan GG tidak boleh menolaknya. Central Plains bukan wilayah Black Corner. Ada banyak ahli seperti awan di sini. Seseorang akan lebih aman jika seseorang memiliki lebih banyak keterampilan untuk mempertahankan kehidupannya. Sun Er tidak bisa terus tinggal di sini. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menemukan alasan untuk menolak skill segel dewa ini." Xiaoyan kaget ketika dilihat cermin emas yang berkilauan. Dia merasakan setengah tidak berdiri. Gadis ini terstyle bertambang yang fikshu bernanwen. Xiaoyan ragu-ragu sedikit di depan mata Sun Er. Namun, dia tidak melakukan banyak perlawanan dan dia segera mengambil gulungan itu. Dia tertarik pada keterampilan segel dewa ini. Apalagi Sun Er benar. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan yang cukup ketika berkeliaran di dataran tengah, kemungkinan seseorang akan kurang aman. Xiaoyan juga sudah lama mengalami
kekuatan keterampilan segel dewa. Open Mountain Seal dan Sea Flipping Seal bisa dianggap sebagai gerakan membunuh yang kuat ketika dia berada di kelas Do Wang dan Do Huang. Mengikuti kemajuan Xiaoyan ke kelas Do Zong, kekuatan dari dua segel ini jauh lebih lemah. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia secara alami perlu berlatih metode pelatihan yang tersisa untuk keterampilan dewa segel. Senyum muncul di wajah Sun Er ketika dia melihat Xiaoyan menerima gulungan itu. Xiaoyan saat ini tidak lagi memiliki ketajaman kurang ajar yang dimilikinya saat itu. Sebaliknya, ia jauh lebih matang dan terkendali. Oh ya, Shen Gege, kamu tidak membiarkan orang lain tahu tentang masalah Jiok Dewa kuno kan? Sun Er tampaknya mengingat sesuatu ketika dia tiba-tiba bertanya dengan suara serius. Ya, Xiaoyan terdiam. Implikasinya terlalu besar. Dia secara alami tidak berani memberitahu siapapun tentang hal itu. Bahkan dokter peri kecil Tian Huo dan yang lainnya tidak tahu tentang keberadaan Jiok Dewa kuno. Sun Er akhirnya menghela nafas lega setelah mendengarnya. Jiok Dewa kuno ini, apakah itu sesuatu yang klan Gu ingin dapatkan? Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan bertanya. Sun Er ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengangguk dan dengan lembut berkata, Jiok Dewa kuno berhubungan dengan misteri Dodi. Saya pikir Xiaoyan GG juga menyadari masalah ini. Sejak zaman kuno, jarang ada ahli yang berhasil menembus kelas Dodi. Dodi saat itu semua tampaknya telah menghilang dalam semalam. Kami hanya dapat menemukan beberapa informasi sisa dari beberapa teks kuno. Xiaoyan menguatkan perhatiannya setelah mendengar rahasia besar benua untuk pertama kalinya. Dia berkata, dengan kata lain, jika seseorang harus menggeruk bersama potongan-potongan Jiok Dewa kuno, seseorang akan dapat memperoleh metode untuk maju ke kelas Dodi. Benua Doji sangat luas. Ada beberapa peninggalan yang ditinggalkan oleh para ahli kuno sejak zaman kuno. Namun, sebagian besar dari sisa-sisa ini tidak lengkap. Meskipun ini masalahnya, setiap kali sisa itu ditemukan, itu akan menimbulkan keributan besar di benua. Mata Sun Er yang cantik berpaling ke Xiaoyan ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia berkata, baru-baru ini, ada peninggalan Dodi yang rusak. Ada banyak ahli di sana pada saat itu. Tuan Tua Yao Lao juga berpartisipasi. Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia sesekali mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa mantra api adalah sesuatu yang diperolehnya secara kebetulan. Mungkinkah mantra api diperoleh bisa disebut peninggalan Dodi? Toshi Ancient God adalah Dodi terakhir yang muncul di benua Doji yang kita tahu. Dia meninggalkan rumah Dodi tersembunyi di dalam ruang kosong. Rumah Dodi ini terawat dengan baik. Klan Gu saya dan Aula Jiwa berpikir untuk memasukinya. Jiok Dewa kuno Shetou adalah kunci untuk membuka rumah Dodi itu. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius setelah mendengar kata-kata Sun Er. Memang seperti yang dikatakan Yao Lao, implikasi dari Jiok Dewa kuno memang terlalu besar. Dodi, ini adalah bentuk untuk mengatasi penguasa dunia ini. Nilai apapun yang sedikit pun terkait dengan nama ini akan melambung. Poin ini adalah sesuatu yang bisa diidentifikasi dari hanya menonton klan Gu. Darah Dodi mengalir di tubuh anggota klan Gu. Ini telah menghasilkan posisi saat ini klan Gu di benua Doji. Meskipun tidak ada yang berani menyebutnya unik, itu pasti bisa dianggap di antara puncak. Oleh karena itu, sebelum Xiaoyan GG memiliki kekuatan absolut, Anda tidak boleh mengekspos Jiok Dewa kuno di tangan Anda. Ekspresi Sun Er luar biasa suram ketika dia berbicara. Klan Xiao saat ini telah menurun. Meskipun nenek moyang klan Gu dan klan Xiao memiliki perjanjian, saat ini ada perbedaan besar dalam pendapat klan Gu mengenai masalah ini. Jika masalah ini terungkap, sulit untuk memastikan bahwa beberapa ahli di klan Gu tidak akan secara pribadi melakukan sesuatu. Pada saat itu, Xiaoyan akan dalam bahaya. Xiaoyan perlahan mengangguk saat mempelajari ekspresi Sun Er. Dia dengan lembut berkata, alasan Hall of Souls menangkap ayahku juga karena ini. Sun Er dengan lembut mengangguk dan menjawab, klan Xiao pernah bisa dianggap sebagai faksi tingkat atas di benua Doji. Pada saat itu, kekuatan klan Xiao adalah sesuatu yang bahkan lembah sungai es tidak ada apa-apanya. Kejutan melintas di mata Xiaoyan ketika dia mendengarnya. Dia tidak pernah mengira klan Xiao pernah berada di puncak. Sayangnya, mengikuti aliran waktu, klan Xiao secara bertahap menurun. Setelah itu, beberapa leluhur klan Xiao hanya bisa meninggalkan dataran tengah dan akhirnya menetap di Kekaisaran Jiama. Sun Er dengan lembut menjelaskan, mengikuti penurunan dari generasi ini, selain beberapa anggota klan Xiao, semua orang, termasuk generasi muda, tidak menyadari. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dengan mampu mengembangkan klan Xiao sejauh itu, kemungkinan leluhur klan Xiao saat itu adalah seseorang dengan kekuatan luar biasa. Leluhur klan Xiao itu memang orang yang benar-benar kuat. Dalam beberapa ratus tahun, ia berdiri di puncak benua. Hanya ada 4 orang di seluruh benua yang cocok untuknya. Sun Er tersenyum ketika dia memberitahu Xiaoyan lebih banyak. Dia tampaknya
menyadari apa yang dipikirkan Xiaoyan setelah menyaksikan ekspresinya. Meskipun Xiaoyan sudah siap, dia masih bisa merasa terkejut ketika mendengar kata-katanya. Hanya ada 4 orang di benua yang luas ini yang dapat dibandingkan dengannya. Prestasi ini memang mengejutkan. Tidak disangka leluhur memiliki pencapaian seperti itu. Xiaoyan merasa seolah-olah darahnya mendidih hanya dan membayangkan ini. Bakat leluhur itu adalah sesuatu yang bahkan sangat dikagumi klan Gu. Di bawah kepemimpinannya, hubungan antara klan Xiao dan klan Gu sangat baik pada saat itu. Perjanjian aliansi ini juga dibentuk pada waktu itu. Sun Er tersenyum sambil menambahkan lebih banyak. Perjanjian aliansi? Leluhur klan Xiao itu pernah membantu klan Gu. Ketika dia hampir mati, dia mengamanahkan klan Gu untuk merawat klan Xiao dan menjaga garis keturunan klan Xiao pada saat-saat kritis. Perjanjian aliansi ini cukup efektif untuk waktu yang singkat setelah dia meninggal. Namun, dengan aliran waktu dan menghilangnya klan Xiao dari Central Plains, perjanjian aliansi ini secara bertahap kehilangan efeknya. Sun Er memandang Xiaoyan dan berkata, salah satu alasan aku pergi ke klan Xiao saat itu adalah karena ayah berharap aku memiliki masa kecil yang tenang. Yang lain adalah bahwa beberapa orang di klan ingin aku mengambil jiok dewa kuno milik klan Xiao. Xiaoyan menyeringai, senyumnya sedikit licik dan senang. Bagaimanapun, mereka tidak berharap tidak hanya gagal mendapatkan jiok dewa kuno. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan kehilangan harta yang lebih berharga. Apa? Sun Er terkejut setelah mendengar kata-katanya. Setelah melihat senyum Xiaoyan yang licik, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Xiaoyan. Warna yang cantik dan malu segera terbang ke wajahnya. Oh ya, apa nama leluhur klan Xiao? Ekspresi Sun Er yang cantik dan malu telah menggerakkan api jahat di perut bagian bawah Xiaoyan. Dia sedikit membuka mulutnya saat dia buru-buru menekannya. Dia tidak ingin menakuti wanita kecil ini yang terlihat dingin dan acuh tak acuh terhadap orang lain, tetapi mengungkapkan rasa malu yang indah di depannya. Tangan Sun Er membuka seutas rambut hitam di depannya. Dia menutup mulutnya dan dengan lembut tertawa. Kenapa? Apakah Anda berencana untuk melihat leluhur ini sebagai idola? Dia adalah leluhur saya adalah keturunannya. Bagaimana kelihatannya jika saya bahkan tidak tahu nama dirinya yang sudah tiada? Xiaoyan memutar matanya ketika dia menjawab. Sun Er sedikit tersenyum dan dengan lembut menjawab, nenek moyang klan Xiao disebut Xiao Xuan. Xiao Xuan? Xiaoyan mengulangi nama ini di mulutnya sebelum tertawa. Dia memang layak menjadi leluhur klan Xiao. Namanya sangat mendominasi. Sun Er memutar matanya ke arah Xiaoyan. Sikapnya yang mempesona membuatnya menatapnya tanpa mengalihkan pandangannya. Setelah tidak melihat gadis ini selama beberapa tahun, tampaknya daya tariknya tumbuh. Kerutan dan senyumnya dipenuhi dengan pesona alami yang sulit disembunyikan. Makam kuno Xiao Xuan ada di alam Gu. Namun, makam kuno itu memiliki kekuatan misterius. Orang-orang dari klan Gu tidak bisa masuk. Meskipun beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan yang sangat kuat di dalam klan Gu dapat dengan paksa memasukinya, mereka tidak berani secara acak menerobos masuk, terutama karena Xiao Xuan ini akhirnya membantu klan Gu. Karena itu, tidak ada yang bisa memasuki makam kuno ini setelah bertahun-tahun. Mata Sun Er mengembara ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia memandang Xiaoyan dan menyuarakan pikirannya. Jika aku menebak dengan benar, kemungkinan hanya kamu, anggota klan Xiao, yang bisa memasukinya. Jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke alam Gu, Anda mungkin dapat pergi dan melihatnya. Anda bisa mendapatkan sesuatu di sana. Ekspresi Xiaoyan menjadi jauh lebih serius setelah mendengar kata-katanya. Dia berkata dengan suara khusyuk, saya secara alami harus melakukan perjalanan ke makam leluhur. Setelah saya memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, saya akan memindahkan makam leluhur ke klan Xiao dan membiarkan keturunan klan Xiao untuk menyembahnya siang dan malam. Sepertinya penatua Xiao Xuan akan merasa sangat senang jika dia mendengar kata-katamu. Sun Er tertawa lembut. Segera dia kelihatannya mengingat sesuatu dan berkata, oh ya, yang terbaik adalah kamu tidak menyebarkan berita bahwa kamu adalah keturunan leluhur Xiao Xuan. Meskipun klan Xiao bersinar cerah di benua itu untuk jangka waktu yang lalu, itu juga telah menyinggung beberapa faksi kuat. Beberapa faksi itu masih ada sampai sekarang. Jika mereka mengetahui ini, kemungkinan mereka akan membuat Anda kesulitan. Apakah faksi ini sekuat lembah sungai es? Xiaoyan membelai dagunya dan bertanya. Faksi-faksi di wilayah Central Plains tidak dapat diringkas dengan fase 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Wilayah Central Plains sangat luas. Ada cukup banyak faksi tersembunyi. Misalnya, klan Gu saya tidak berada di peringkat di antara mereka. Tapi, apakah ada orang yang memiliki pengetahuan berani mengatakan bahwa klan Gu tidak dapat membuatnya? Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, beberapa faksi di daerah Central Plains yang membuat profil serendah mungkin, diam-diam memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari faksi peringkat ini. Bagaimanapun, akan selalu ada beberapa iblis tua yang
yang tidak menunjukkan diri mereka di belakang mereka. Bahkan lembah sungai es tidak hanya memiliki kekuatan ini yang bisa kamu lihat di permukaan. Xiaoyan menggosok kepalanya, merasa sedikit terdiam. Ini memang layak menjadi wilayah Central Plains. Itu memang sesuai dengan ungkapan naga dan harimau tersembunyi. Xiaoyan gege. Sun Er tidak akan bisa tinggal lama selama perjalanan ini. Kalau tidak, saya akan membawa Anda banyak masalah. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk semuanya setelah saya pergi. Oleh karena itu, Anda tidak boleh gegabah. Sun Er dengan lembut mengusap wajah Xiaoyan. Setelah mendengar bahwa Sun Er akan pergi, Xiaoyan tanpa sadar mengencangkan cengkeraman tangan yang digunakannya untuk memeluk pinggangnya yang sempit. Matanya menatap tajam pada wajah cantik di depannya saat ia bertanya, "Kapan saya bisa menuju ke alam Gu untuk mencari Anda?" Sun Er tanpa sadar mengangkat sudut bibirnya menjadi busur manis ketika dia mendengar pertanyaannya. Dia menjawab, "Selama kamu memiliki kepercayaan diri, kamu bisa datang kapan saja kamu mau. Apapun yang terjadi, yang perlu diketahui Xiaoyan gege adalah Sun Er akan berdiri di sisimu." Xiaoyan perlahan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Dia erat memeluk Sun Er dan dengan lembut berkata, "Tenang, aku tahu berapa banyak tantangan dan berapa banyak masalah yang akan saya hadapi ketika saya menuju ke klan Gu. Saya tidak akan gegabah karena saya ingin mereka tahu bahwa penglihatan Anda adalah yang terbaik. Karena leluhur klan Xiao saat itu bisa membuat seluruh klan Gu menghormatinya sedemikian rupa, Xiaoyan percaya bahwa cepat atau lambat dia akan bisa mencapai level itu. Pada saat itu, kemungkinan tidak ada orang di dalam klan Gu yang bisa menghentikannya, bahkan jika dia ingin bersama dengan Sun Er. Sun Er tersenyum ketika dia menurunkan dagunya yang seputih salju. Dia tidak peduli tentang seberapa kuat Xiaoyan, tetapi dia takut bahwa Xiaoyan akan didiskriminasi dan menerima mata supercilious anggota klan Gu jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Xiaoyan menunduk, dia melihat senyum mempesona di dekatnya. Senyum menyihir ini hanya akan mekar dengan daya pikat seperti di depannya. Xiaoyan menatap Sun Er dengan penuh perhatian. Panas berapi-api muncul di matanya tanpa sadar. Tangannya memegang pinggang Sun Er, tanpa sadar bergerak. Setelah itu, ia menerobos pakaiannya dan menyentuh wajahnya yang seperti batu giok, hangat dan halus. Wajah Sun Er langsung berubah panas berapi-api ketika dia merasakan tangan Xiaoyan menciptakan kerusakan. Namun kabut sepertinya merobek mata air musim gugurnya saat ini. Ada kekeringan di mulut Xiaoyan saat tenggorokannya berguling sedikit. Api jahat di perut bagian bawahnya sebelumnya tiba-tiba melonjak menyebabkan nyala api bernafsu muncul di matanya. Wajah Sun Er menjadi semakin merah karena malu ketika dia merasakan perubahan pada Xiaoyan. Karena tangan Xiaoyan yang bergerak perlahan di pinggangnya, dia mengeluarkan sedikit erangan. Erangan kecil ini seperti suara setan yang menyebabkan jantung Xiaoyan tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dia akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia memeluk sosok yang cantik ini. Saat tangannya bergerak naik dan turun, dia juga mencium mulut kecilnya yang memikat. Kedua bibir itu bersentuhan. Perasaan laut itu bisa berpengalaman nih bersesat paperis cave. Tubuh Xiaoyan kaku untuk sesaat sebelum diselimuti oleh nyala api yang bahkan lebih padat. Dia mengambil kesempatan yang disajikan oleh tubuh kaku untuk memaksa lidahnya masuk. Dia seperti bandit yang merampok secara ceroboh. Sun Er juga terkejut dengan keberanian Xiaoyan sampai pikirannya menjadi lebih kabur. Hanya setelah Xiaoyan masuk, dia secara refleks mulai berjuang. Namun, arusnya tampak sangat lemah. Kekuatannya yang menakutkan, di mana pukulannya bisa menembus ruang itu sendiri, tampaknya telah sepenuhnya menghilang pada saat ini. Api bernafsu terbakar di dalam dada Xiaoyan. Tangannya yang berkeliaran di pinggang Sun Er tanpa sadar naik. Sesaat kemudian, akhirnya menyentuh kelembutan yang menyebabkan seseorang menahan perhatian seseorang. Sentuhan lembut itu seperti percikan yang menyalakan sekering beberapa bahan peledak. Tangan Xiaoyan diam-diam membuka pakaian hijaunya, mengungkapkan kulitnya yang seperti salju. Tiba-tiba suara terdengar, "Nona muda, aku yang lama punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu." Batuk tua yang kering tiba-tiba terdengar di luar pintu, tepat ketika Xiaoyan akan secara bertahap mengupas segala sesuatu dari orang itu dalam pelukannya. Suara tua itu dengan jelas ditransmisikan ke dalam ruangan. Suara tua ini berisi doci yang kuat yang tampaknya meledak di samping telinga Xiaoyan dan Sun Er, tiba-tiba membangunkan mereka berdua dari keadaan tersesat dalam gairah. Setelah memulihkan kepalanya yang jernih, Sun Er melihat postur yang sangat intim dari mereka berdua dan pakaian yang sudah setengah dilucuti darinya, mengungkapkan kulit seputih salju di bawahnya. Wajahnya langsung memerah, sehingga tampak seolah-olah darah akan menetes darinya. Sepasang mata gelap menatap marah pada Xiaoyan karena malu. Dia mengulurkan tangannya dan menarik selimut, membungkusnya erat di tubuhnya saat dia melakukannya. Xiaoyan juga pulih dari pikirannya saat ini.
Dia tak berdaya melebarkan tangannya saat dia melihat kemarahan Sun Er yang malu. Setelah itu, dia dengan canggung berkata, "Itu bukan salahku." Xiaoyan mencoba membela diri sebelum akhirnya menundukkan kepalanya, putus asa. Dia tidak berharap kontrol dirinya menjadi lemah di depan Sun Er. Wajah cantik dan mempesona Sun Er tanpa sadar mengungkapkan senyum ketika dia melihat Xiaoyan yang putus asa menundukkan kepalanya. Namun, senyum ini dengan cepat ditarik olehnya. Tubuhnya bersembunyi di bawah selimut saat dia buru-buru mengenakan pakaiannya di tengah suara susah payah. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Kamu bajingan, kamu benar-benar memiliki pikiran seperti itu." Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia menggerakkan bibirnya dan bergumam dengan wajah tak berdaya, "Apa yang bisa saya lakukan terhadap daya tarik Sun Er? Tetapi berapa saat yang lalu?" "Jangan katakan itu." Wajah Sun Er sekali lagi memerah. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan menutup mulut Xiaoyan. Namun, dia malah meraih tangan wanita itu. Dia berpikir bahwa Xiaoyan akan melakukan sesuatu yang buruk lagi ketika dia melihat cinta yang tidak bisa disembunyikan di matanya yang hitam pekat. Kemerahan cerah di wajah Sun Er menjadi lebih pucat di bawah mata Xiaoyan. Dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya saat keraguan melintas di matanya. Segera, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan memberi wajah Xiaoyan ciuman dangkal. Xiaoyan gege, garis keturunan di tubuh Sun Er belum sepenuhnya terbangun. "Saya tidak bisa melakukan hubungan intim. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Tunggu sampai kita bertemu lagi, oke?" Kejutan segera melintas di mata Xiaoyan ketika dia mendengar suara lembut yang terdengar di sampingnya. Dia menoleh, hanya untuk melihat cuping telinga gadis itu yang biasanya sebening kristal, berubah menjadi merah menyala. Sun Er merasakan kepalanya meledak ketika dia berbicara. Bahkan dia tidak dapat membayangkan bahwa dia akan mengucapkan kata-kata itu. Segera, dia berhenti mengatakan hal lain kepada Xiaoyan. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari kamar. Xiaoyan dengan lembut mengepalkan tangannya saat dia mengamati sosok Sun Er. Orang tua itu menyela sesuatu yang baik. Betapa tidak pengertiannya. Sementara Xiaoyan diam-diam bergumam pelan, dua pria tua berpakaian hitam di luar ruangan berjalan naik turun seperti semut di panci panas. Mata mereka tampak sedikit merah. Mereka telah melindungi Sun Er selama ini dan secara alami menemukan bahwa dia tiba-tiba datang ke kamar Xiaoyan sebelumnya. Mereka tidak terlalu memikirkannya, tetapi mengikuti arus waktu, mereka sepertinya merasakan sesuatu yang salah. Xiaoyan dan Sun Er sama-sama muda. Sekarang setelah mereka bersatu kembali, mereka seperti kayu kering dan nyala api yang kuat terbakar pada saat kontak. Jika mereka adalah pria dan wanita biasa, tidak apa-apa jika mereka dinyalakan. Keduanya pasti tidak akan melakukan hal sepele ini. Namun, Sun Er bukan wanita biasa. Dia adalah orang dengan garis keturunan paling sempurna di klan Gu dalam 1000 tahun terakhir. Jika dia menyerahkan tubuhnya kepada Xiaoyan hari ini, Xiaoyan pasti akan dikejar sampai ke ujung dunia oleh klan Gu yang marah. Pada saat itu, mereka berdua juga akan menghadapi pelanggaran karena tidak melindungi Sun Er dengan benar. Nasib mereka tidak akan lebih baik dari nasib Xiaoyan. Semua ini adalah karena Sun Er terlalu penting bagi klan Gu. Mereka berdua terus berjalan bolak-balik di depan pintu masuk. Sesaat kemudian, mereka terhenti. Mata mereka saling memandang dan melihat mata merah dari pihak lain. Akhirnya, berderak. Tangan mereka akan melakukan kontak dengan pintu ketika pintu tiba-tiba terbuka. Sosok Sun Er muncul di depan mereka berdua. Nona muda, kedua lelaki tua berpakaian hitam itu, gelisah ketika mereka melihat Sun Er keluar. Mata tua mereka berisi dorongan untuk menangis. Jika pria dan wanita muda ini sedikit impulsif, kemungkinan seluruh klan Gu akan menjadi gila. Melihat penampilan keduanya, wajah Sun Er dengan paksa mempertahankan tampilan yang dingin dan acuh tak acuh. Tanpa sadar sedikit memerah. Namun, suaranya tampak sangat tenang. "Tetua Lin, apa yang kalian berdua lakukan?" Sudut mulut pria tua berambut putih itu sedikit bergerak. Dia langsung bertanya dengan suara goyah. "Nona muda, kamu dan Xiaoyan tidak melakukan apa-apa kan? Omong kosong, apa yang kalian pikirkan?" Kemerahan cerah sekali lagi melonjak ke wajah Sun Er setelah diminta secara langsung. Dia dengan kejam menatap mereka berdua sambil merasa bersalah. Setelah itu, dia mendorong mereka berdua ke samping dan bergegas kembali ke kamarnya. Kedua pria tua berpakaian hitam itu akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-katanya. Sepertinya tidak ada perubahan dalam aura nona muda, kemungkinan dia tidak melakukan itu. Pria tua berpakaian putih
mengamati Sun Er di kejauhan. Dia mengusap keringat dingin di dahinya dan berbicara. Itu karena kita berdua datang tepat waktu. Mengingat karakter nona muda, apakah telinganya akan menjadi merah jika tidak ada yang terjadi? Untungnya, mereka tidak mencapai tahap itu. Pria tua berpakaian hitam itu mengusap dadanya yang telah berdetak seperti drum sambil tertawa pahit. Untungnya, jika itu benar-benar mencapai titik itu, kita berdua akan menjadi pendosa dari klan Gu. Pria tua berambut putih itu menghela nafas. Bahkan dengan ketenangan para tetua berpakaian hitam, beberapa jantung berdebar tanpa sadar masuk ke dalam hati mereka ketika mereka memikirkan pentingnya Sun Er untuk klan Gu. Mereka segera melirik kamar Xiaoyan dengan tatapan ganas. Setelah itu, kedua tubuh mereka bergerak dan perlahan-lahan mereka menghilang dari depan ruangan. Apa yang terjadi malam ini kemungkinan merupakan pengalaman paling mengkhawatirkan dalam hidup mereka. Di dalam ruangan, Xiaoyan memeluk selimut yang telah melilit Sun Er sebelumnya. Dia tersesat sejenak. Setelah itu, dia dengan pahit tersenyum dan meletakkannya. Dia sedikit gegabah selama acara yang terjadi malam ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Er, jelas bahwa dia tidak bisa melakukan hubungan seksual pada saat ini. Jika dua tetua klan Gu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, kemungkinan dia akhirnya akan membuat kesalahan besar malam ini. Xiaoyan dengan lembut menghela napas dan menghirup udara dalam, perlahan-lahan menenangkan pikirannya dalam proses itu. Setelah secara bertahap menenangkan pikirannya, gulir berwarna emas yang diberikan Sun Er muncul di tangannya. Di dalamnya ada 3 segel terakhir dari keterampilan segel dewa. Xiaoyan sangat tertarik dengan keterampilan segel dewa ini. Berdasarkan apa yang dicatat di dalamnya, jika ia menguasai kelima segel, kekuatannya akan sebanding dengan teknik Do kelas Tian. Xiaoyan tidak jelas tentang kekuatan teknik Do kelas Tian. Namun, dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari teknik mengusir api 5 cincin. Dengan bantuan teknik Do ini, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Tian She dan Bing Xuan, trio ahli dari lembah sungai es. Hasil dari pertempuran itu memang luar biasa. Xiaoyan memegang gulungan berwarna emas dan sedikit memainkannya. Setelah renungan, dia tidak segera mulai mempraktikannya. Sebagai gantinya, dia mengembalikannya ke storage ringnya. Setelah percakapannya dengan Sun Er, Xiaoyan telah memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang pentingnya kekuatan. Teknik Do dapat dilakukan kapan saja. Meningkatkan kekuatan saya adalah hal yang paling penting. Ekspresi Xiaoyan secara bertahap berubah serius. Tangannya tiba-tiba membuka pakaiannya, menunjukkan pusaran berwarna hitam dari tempat poison iblis. Di masa lalu, dia takut pening kekuatannya yang cepat akan menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil. Namun, setelah menggunakan 3 perubahan misterius, Xiaoyan memperoleh kendali atas kekuatan energi pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk sepenuhnya menyelesaikan tempat racun iblis ini. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak lagi sulit baginya untuk sepenuhnya memperbaiki tempat racun iblis. Dengan kapasitas tubuh Xiaoyan, seharusnya bisa untuk sepenuhnya menyerap sejumlah besar douqi murni yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, menyelesaikan spot poison iblis yang telah menyusahkan Xiaoyan selama bertahun-tahun, tentu saja. She Biyan, aku sekarang akan tanpa basa-basi menerima hadiah besar yang kamu berikan padaku saat itu. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap demon poison spot di dadanya. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Dia dengan cepat menyilangkan kakinya dan duduk. Dengan perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, api hijau giok di dalam tubuhnya mulai terbakar. Setelah itu diarahkan ke lokasi Demon Poison Spot. Interior Demon Poison Spot berisi semua douqi dari She Biyan. Saat itu, She Biyan adalah bintang 2 atau 3 dozong, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Meskipun tempat racun iblis saat ini tidak lagi lengkap, kekuatan Xiaoyan pasti akan melambung jika dia bisa berhasil mengatasi semua itu. Situasi ini adalah sesuatu yang senang dilihat Xiaoyan. Dia yang sekarang membutuhkan kekuatan yang cukup. Tanpa kekuatan, semuanya hanya rencana yang tidak realistis dan omong kosong. Api hijau giok berubah menjadi badai di dalam tubuh Xiaoyan hanya dengan pikiran dari benaknya. Setelah itu, ia berkumpul di sekitar tempat racun iblis. Temperatur yang tinggi menyebabkan racun menggeliat. Gelombang demi gelombang kabut hitam menyebar. Saat ini, Demon Poison Spot telah kehilangan kualifikasi untuk bertindak tanpa rasa takut dalam tubuh Xiaoyan seperti yang terjadi di masa lalu. Saat itu, ia dapat sepenuhnya mengabaikan Flame Lotus Heart Flame. Namun, dengan meningkatnya kekuatan Xiaoyan, pikiran Xiaoyan dengan dingin tersenyum ketika dia mengamati tempat racun iblis ini. Saat itu, benda ini telah menyiksanya sampai menderita. Sekarang, bagaimanapun sudah menjadi makanan untuk meningkatkan kekuatannya. Menyaring, Xiaoyan berteriak lembut di dalam hatinya. Segera, api hijau giok yang mengelilingi Demon Poison Spot tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi. Banyak bibit api berkerumun dari segala arah seperti benang api yang tak terhitung jumlahnya dengan paksa memotong
Demon Poison Spot menjadi banyak bagian. Setelah pemisahan Demon Poison Spot, sebuah pikiran melintas di pikiran Xiaoyan dan Flame Lotus Heart Flame juga dipisahkan. Itu melilit banyak tempat racun setan kecil dan mulai memisahkan dan menyaringnya. Mata Xiaoyan tertutup rapat di dalam ruangan. Gumpalan api hijau giok perlahan keluar dari kulitnya, secara bertahap meningkatkan suhu ruangan. Ketika lebih banyak waktu berlalu, racun yang terkandung dalam tubuh Xiaoyan secara bertahap memudar di bawah penyempurnaan Flame Lotus Heart Flame. Setelah Demon Poison Spot disempurnakan, gelombang Douqi murni yang tersembunyi di dalam racun akan keluar. Setelah itu, mereka mengalir seperti air banjir melalui pembuluh darah Xiaoyan, menyebabkan tubuhnya yang sebelumnya telah kehabisan Douqi menjadi diisi dengan cepat. Auranya perlahan pulih ke puncaknya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak terlalu sulit untuk memperbaiki Demon Poison Spot. Semuanya berjalan dengan lancar dan alami. Yang dia butuhkan adalah waktu. Waktu seperti air dan orang tidak bisa menghambur-hamburkannya. Xiaoyan tidak menyadari bahwa 3 hari telah berlalu selama penyempurnaan ini. Sun Er dan yang lainnya datang untuk menemukannya selama 3 hari ini dan mendapati bahwa pintu yang tertutup rapat itu agak aneh. Beruntung mereka bukan orang yang gegabah. Setelah merasakan udara panas mengalir dari ruangan, mereka bisa menebak bahwa Xiaoyan sedang berlatih. Karenanya, mereka tidak dengan paksa mengganggunya. Ye City telah menjadi tempat yang ramai selama 3 hari pelatihan tenang Xiaoyan. Alasan keaktifan ini adalah secara alami karena pertempuran yang menggetarkan jiwa yang telah terjadi beberapa hari yang lalu. Munculnya kelompok Xiaoyan dan tempat mereka tinggal semua berada di klan Ye, menyebabkan reputasi klan Ye baru-baru ini meningkat. Banyak orang mengira klan Ye sudah menurun. Namun sekarang, sepertinya ada pelindung yang sangat kuat di belakang mereka. Itu juga karena ini bahwa beberapa faksi dengan niat buruk dengan klan Ye tidak berani melakukan apapun untuk saat ini. Bahkan para ahli dari lembah sungai es akhirnya pergi dengan perasaan putus asa. Dengan mengandalkan reputasi kelompok Xiaoyan, klan Ye juga menikmati masa hening. Sudah lama sejak klan Ye menikmati menjadi fokus perhatian semua orang. Xiaoyan duduk di tempat tidur di sebuah kamar. Keringat menguap dari pori-porinya, menyebabkan pakaiannya melekat erat pada kulitnya. Pada saat ini, wajahnya juga berubah menjadi memerah. Demon Poison Spot seukuran kepalan tangan di dadanya telah berubah menjadi bintik hitam kecil. Seseorang bahkan bisa samar-samar melihat nyala api hijau samar di sekitar tik hitam kecil ini. Gumpalan kabut putih dikeluarkan dari hidung Xiaoyan saat dia bernapas. Pada saat ini, napas Xiaoyan menjadi luar biasa kuat. Douqi yang agung dalam tubuhnya seperti banjir, membawa suara memancar saat dengan cepat mengalir melalui nadinya. Luka di dalam tubuhnya yang muncul sebagai akibat dari menggunakan 3 perubahan misterius sepenuhnya disembuhkan. Apalagi kondisinya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Douqi yang luas dan perkasa mendesing saat mengalir dalam tubuh Xiaoyan. Tampaknya memiliki momentum sengit seolah-olah mendorong melalui kemacetan. Mengikuti Douqi yang semakin kuat di dalam tubuhnya, tubuh Xiaoyan berubah menjadi memerah. Tiang kecil pilar Douqi meletus dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya seperti uap. Retak, Douqi diputar dengan kecepatan tinggi. Ini berlanjut sesaat sebelum tubuh Xiaoyan tiba-tiba menegang. Suara kecil yang muncul seolah-olah itu tidak ada terdengar dari dalam jiwanya. Kenyamanan yang sulit untuk dijelaskan menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan setelah keributan kecil ini muncul. Segera menyebar ke setiap sudut tubuh Xiaoyan. Perasaan yang sedikit bengkak yang terbentuk karena penampilan Douqi yang luas dan perkasa menghilang pada saat ini. Perasaan menginginkan lebih banyak menggantikannya. Aku telah menembus bintang 3 ya. Mata tertutup Xiaoyan perlahan dibuka pada saat ini. Ada beberapa jejak api hijau jade yang mengalir di dalam mata hitamnya. Xiaoyan menunduk dan melihat dadanya. Demon Poison Spot belum sepenuhnya disempurnakan. Dia masih bisa melihat banyak bintik-bintik kecil berwarna hitam. Aglomerasi seumur hidup Shebian dari Douqi bukan jumlah kecil. Saat ini, tubuh saya dalam kondisi terbaik. Sangat disayangkan jika saya menyerah seperti ini. Xiaoyan melihat tempat kecil berwarna hitam. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak segera mengakhiri kondisi latihannya. Sebaliknya, dia sekali lagi menutup matanya, mengarahkan pikirannya. Karena dia sudah memperhalus bintik-bintik ke kondisi seperti itu, dia harus menyelesaikannya sepenuhnya. Namun, dia bertanya-tanya apakah Douqi yang tersisa di Demon Poison Spot akan memungkinkan Xiaoyan untuk maju ke bintang 4 Dozong. Tempat Poison Iblis yang tersisa tidak dapat bertahan terhadap penyempurnaan ini oleh Xiaoyan. Dalam setengah hari, bintik-bintik hitam kecil benar-benar menghilang dari dada Xiaoyan. Hanya pada saat ini, spot Poison Iblis yang ditanam Bixie di dalam tubuh Xiaoyan benar-benar menghilang. Jika orang tua itu di dunia bawah sadar bahwa tempat racun iblisnya tidak hanya gagal mengambil nyawa Xiaoyan, tapi juga membantu kemajuan kekuatan Xiaoyan, kemungkinan dia akan sangat marah. Setelah menyaring sisa-sisa dari tempat racun iblis, Douqi murni yang tetap mengalir melalui tubuh Xiaoyan.
depan. Mungkin ada sejumlah besar doji, tetapi itu tidak mencapai titik di mana ia menunjukkan tanda-tanda menerobos bintang keempat dari kelas Dozong. Kesenjangan antara level di kelas Dozong sangat besar. Bukan hal yang mudah untuk meningkatkan kekuatan seseorang, bahkan jika Xiaoyan memiliki makanan pelatihan seperti tempat racun iblis. Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia merasakan bahwa energi di tubuhnya hanya dorongan untuk bisa menyentuh penghalang antara tingkat. Dia telah meremehkan energi yang sangat besar yang dibutuhkan untuk kekuatannya untuk melompat 2 bintang. Itu tidak terduga bahwa bahkan tempat racun iblis telah gagal untuk memenuhinya. Saya sudah merasa bahwa saya dapat menyentuh penghalang bintang 4 Dozong. Jika saya menyerah sekarang, tidak mungkin untuk mengatakan kapan saya akan memiliki perasaan seperti itu di masa depan. Xiaoyan menghela nafas. Pada saat ini, panah sudah digantung di haluan. Itu tidak memungkinkan dia untuk bersantai. Karena Douqi dalam Demon Poison Spot sudah sepenuhnya disempurnakan olehnya, dia harus menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk dirinya sendiri. Pikiran ini baru saja muncul di hatinya ketika dia melambaikan tangannya. Bahan obat merah terang melintas dan muncul di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka tetap melayang di udara. Semua bahan obat ini adalah semua afinitas api, dan mereka secara alami memiliki sejumlah besar energi afinitas api di dalamnya. Xiaoyan membuka mulutnya dan menghela napas saat dia melihat ramuan obat ini. Seteguk api hijau giok melonjak keluar dan membungkus semua bahan obat ini. Bahan obat ini terbelah setelah dikelilingi oleh nyala api. Gelombang demi gelombang energi afinitas api yang kuat menyebar keluar dari mereka, mengisi interior ruangan. Menurut akal sehat, energi dalam ramuan obat tidak dapat langsung diserap oleh seseorang. Terlebih lagi, itu memang pemborosan untuk menggunakan energi dalam bahan obat seperti ini. Namun pada saat ini, Xiaoyan tidak punya banyak waktu untuk memurnikan semuanya menjadi pil obat untuk dikonsumsi. Jika dia menyia-nyiakan mereka, maka jadilah itu. Bagaimanapun, ia perlu memiliki energi yang cukup untuk berhasil menembus bintang 4 Dozong hari ini. Xiaoyan mengangguk hanya setelah merasakan energi bergelombang yang memenuhi ruangan. Dia sekali lagi menutup matanya. Dengan dukungan energi ini, ia seharusnya dapat berhasil mencapai level bintang 4 Dozong. Sementara Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya, lebih dari 10 bayangan hitam disertai oleh angin berdarah saat mereka terbang melintasi langit lebih dari 500 km dari kota Ye dengan cara liar. Setelah melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa sosok hitam besar ini adalah banyak binatang bersayap 4 dengan satu tanduk tajam di kepala mereka. Beberapa sosok dalam pakaian ungu hitam berdiri di atas kepala binatang bertanduk tunggal ini. Aura megah yang samar diam-diam bergelombang dari tubuh mereka. Seorang pria berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di atas binatang bersayap tunggal bersayap 4 tepat di depan. Pria itu sangat tampan, tetapi ada ekspresi suram di wajahnya saat matanya menatap cakrawala utara yang jauh. Komandan Ling Quan, berdasarkan informasi yang kami peroleh, nona muda harus di kota Ye di wilayah Pil. Seorang pria berjubah ungu hitam dengan hormat melaporkan dari belakang pria tampan itu. Ling Quan adalah nama yang dikenalnya. Orang ini adalah komandan dari apa yang disebut Black Submerged Army, yang memiliki konflik dengan Xiaoyan ketika dia menjemput Sun Er di Akademi Dalam. Ling Quan, sampah dari klan Xiao itu juga ada di sana? Ling Quan samar-samar bertanya. Kemarahan gelap dan serius melintas di matanya. Mendengar ini, orang di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Ling Quan tanpa ekspresi. Matanya melihat ke utara, sementara tinjunya perlahan menegang. Ekspresi galak melintas di matanya. Sampah kecil, aku memberimu peringatan saat itu untuk menjaga jarakmu dari nona muda. Sepertinya jika aku tidak menerima pelajaran yang tak terlupakan kali ini, kamu tidak akan mendengarkan nasihat komandan ini. Padat, energi merah meresap ke ruangan yang luas. Suhu tinggi menyebar, menyebabkan ruangan ini tampak seolah-olah terbakar. Udara panas mengepul di dalamnya. Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, karena terus menyerap energi merah cerah di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Mengikuti pintu masuk energi merah cerah ini, kulitnya mulai menunjukkan warna merah tua. Keringat terus muncul di wajahnya, mengikuti garis besarnya, dan menetes ke bawah seperti air yang mengalir. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan secara langsung menyerap energi dalam bahan obat. Selama pelatihan sebelumnya, ia akan mencampur atau memperbaiki bahan obat dan melepaskan energi dalam bahan obat ke batas mereka. Namun, dia saat ini tidak memiliki waktu yang cukup. Kesempatan untuk melakukan terobosan akan hilang dalam sekejap. Dia tidak
tahu kapan akan muncul lagi jika dia menunggu. Untungnya, Xiaoyan memiliki perlindungan api surgawi di dalam tubuhnya. Meskipun menyerap energi berwarna merah tua masih akan menghasilkan gelombang rasa sakit yang membakar, itu bukan seolah-olah dia tidak mampu menahannya. Untungnya, ini juga tidak menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya. Luar biasa, energi merah mengalir ke tubuhnya. Setelah disempurnakan, energi diubah menjadi Douqi murni dan menyerang pembuluh darah Xiaoyan. Douqi dengan cepat mengalir dan menghasilkan perasaan dipenuhi dengan energi. Xiaoyan memfokuskan pikirannya sekali lagi. Karena meningkatnya jumlah energi yang masuk ke tubuhnya, dia bisa merasakan tanda-tanda peluang terobosan yang muncul sebelumnya. Jumlah yang meningkat dari Douqi berkumpul dalam pembuluh darah Xiaoyan. Itu memancarkan gemuruh rendah dan dalam seperti air banjir. Setiap kali Douqi mengalir, itu akan menyebabkan jiwa Xiaoyan bergetar. Perasaan semacam ini menyebabkan seseorang terpesona. Energi merah cerah di dalam ruangan mulai memancarkan gelombang suara siulan saat kekuatan hisap meletus dari tubuh Xiaoyan tiba-tiba menguat. Energi berubah menjadi banyak pilar Douqi seperti zat yang bertabrakan dengan tubuh Xiaoyan. Setelah itu, energinya akan mengikuti pori-pori atau napas Xiaoyan dan menyerang tubuhnya. Energi Crimson bergerak melewati pori-pori dan kulit. Perasaan panas berapi-api semacam ini menyebabkan Xiaoyan merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam panci saus cabai. Dalam menghadapi penjarahan oleh Xiaoyan ini, energi merah yang menembus ruangan menjadi pucat. Auranya telah menjadi lebih kuat dalam menghadapi energi ini. Ketika gelombang terakhir dari energi Crimson berhasil memasuki lubang hidung Xiaoyan, tubuhnya yang sedikit bergetar menegang. Dia tampaknya telah berubah menjadi patung pada saat ini. Bagian dalam ruangan tiba-tiba turun ke keheningan yang aneh. Ada suara samar-samar dari deras air banjir yang hadir. Jika seorang mengikuti sumber suara ini, orang akan menemukan bahwa suara ini berasal dari dalam tubuh Xiaoyan. Sementara Xiaoyan tetap diam, aura yang luas dan kuat perlahan-lahan terbangun. Di luar kamar Xiaoyan ada halaman yang tenang dan tenteram. Halaman itu dihiasi dengan banyak bunga yang akan mengeluarkan aroma samar ketika angin sepoi-sepoi bertiup. Ada paviliun batu yang terletak di halaman. Pada saat ini, dua sosok cantik sedang duduk di paviliun batu ini. Mereka duduk dengan tenang dan papan catur ditempatkan di antara mereka berdua. Kadang-kadang, suara centang yang jelas akan muncul ketika bidak catur mendarat di papan. Jika Xiaoyan keluar pada saat ini, dia pasti akan terkejut dengan adegan ini. Kedua wanita ini, yang secara samar saling menentang dari saat mereka bertemu, diam-diam duduk untuk bermain catur pada saat ini. Itu menyebabkan seseorang merasa tidak percaya. Dokter peri kecil JJ, saya mendengar Xiaoyan Ge menyebut Anda saat di Akademi Dalam. Dia mengatakan bahwa kamu adalah sahabatnya. Tangan Sun Er memegang bidak catur batu giok putih. Dia dengan lembut meletakkannya. Setelah itu, dia mengangkat matanya yang cerah, menatap wajah yang hangat dan memikat di seberangnya, dan berbicara sambil tersenyum. Tangan halus sang peri kecil berhenti sejenak saat mengambil sepotong catur dari kotak catur. Matanya sedikit bergetar ketika dia menjawab, dia juga sahabatku. Sun Er tersenyum lembut dan bertanya dengan suara seringan angin. Hanya teman? Dokter peri kecil sedikit mengangkat matanya. Dia menatap wanita cantik di depannya dan tersenyum dengan cara yang tidak berkomitmen. Bagaimana dia bisa gagal mendengar niat menyelidik dalam kata-kata Sun Er? Meskipun pihak lain bukanlah orang yang sederhana, dia sendiri juga bukan orang yang tidak bersalah. Dengan mampu membentuk kediktatoran seperti sekte racun di tempat seperti Kekaisaran Chuyun, dokter peri kecil pasti cukup licik di atas, hanya memiliki kekuatan. Namun, dia tidak suka menampilkan sisi ini ketika dia berada di samping Xiaoyan. Tangan Sun Er berhenti ketika dia melihat respons tidak komitmen dokter peri kecil di mana dia tidak setuju. Tangan Sun Er sedikit bergetar. Mata cantiknya mengungkapkan makna yang lebih dalam saat ia melihat dokter peri kecil. Dia dengan lembut berkata, aku akan segera pergi dan akan menyusahkanmu untuk mengurus Xiaoyan Gege di masa depan. Selama aku masih hidup, tidak ada yang akan terjadi padanya. Dokter peri kecil menatap lurus ke arah Sun Er. Suri hangat netnya mengandung tak perlu dikatakan. Sun Er sedikit mengangguk di hadapan balasan dokter peri kecil. Dia dengan lembut meregangkan pinggangnya yang malas dan segera menunjukkan lekukan yang memikat namun lembut. Dia baru saja akan berdiri ketika alisnya tiba-tiba menjadi vertikal. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh. Suara samar angin yang berhembus kencang terdengar dari tempat itu. Dokter peri kecil juga memalingkan kepalanya ketika Sun Er merasakannya. Alisnya terjalin saat dia bertanya, apakah itu lembah sungai es atau aula jiwa? Tidak, mereka adalah orang-orang dari klan Gu. Sun Er menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu harus menjadi tentara terendam hitam. Aku bisa mencium aroma unik dari binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Sebuah riak kecil muncul di dalam ruang pavilion batu. Segera pria tua berpakaian hitam itu melintas dan muncul. Mereka melirik
ke langit yang jauh sebelum berbicara. Mereka seharusnya menerima pesanan dari klan Gu. Lagi pula, aktivitas dari pertarungan besar beberapa hari yang lalu agak terlalu besar. Pria tua berambut putih lainnya mengangguk dan setuju. Orang-orang ini benar-benar mengikutiku. Sun Er menggelengkan kepalanya. Ekspresinya agak tidak senang. Tidak ada pilihan. Tentara ini dikendalikan oleh Dewan Tetua klan Gu. Orang-orang tua itu berhasrat agar anak muda itu tetap berada di alam Gu selamanya. Pria tua berpakaian hitam itu dengan dingin tertawa. Dia tampaknya tidak menyukai apa yang disebut Dewan Penatua ini. Lebih dari selusin toko bergegas turun dari binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Setelah itu, mereka muncul di udara halaman tempat Sun Er berada. Mata mereka menyapu halaman dan berhenti pada Sun Er. Komandan Angkatan Darat terendam hitam menyambut nona muda. Panas berapi-api melintas di mata pemuda tampan itu, mengenakan jubah ungu hitam ketika pandangannya tertuju pada Sun Er. Dia mendarat sebelum menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat menyapa Sun Er. Alis Sun Er vertikal. Dia menuntut, "Untuk apa kalian semua di sini? Para tetua khawatir nona muda ini mungkin terluka di luar. Oleh karena itu, mereka memerintahkan saya untuk membawa nona muda kembali ke alam Gu." Ling Quan tersenyum pada Sun Er. Setelah itu, matanya menyapu halaman, tetapi dia tidak menemukan sosok Xiaoyan. Alisnya langsung merajut. "Ada kita berdua yang melindungi nona muda. Apa yang bisa terjadi? Jangan bilang bahwa Anda, seorang pemuda yang hanya bintang 5 Dozong setelah baru saja menyelesaikan pembaptisan di altar, dapat diandalkan untuk melindungi nona muda?" Pria tua berambut putih itu tertawa. Nada suaranya tidak sopan. Statusnya di klan Gu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan anak muda seperti Ling Quan. Old Lin benar-benar tahu bagaimana bercanda. Ini adalah perintah dari tetua, dan aku tidak bisa menolaknya, kan? Ling Quan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara sambil tersenyum. Dia tidak berani menampik pria tua berambut putih ini. Pria tua berambut putih itu tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat bahwa Ling Quan telah membawa masalah para tetua. Matanya beralih ke Sun Er dan menunggu keputusannya. "Nona muda, para tetua benar-benar cemas kali ini. Anda bahkan telah bertukar pukulan dengan Hall of Souls selama perjalanan ini. Jika mereka menyadari identitas Anda dan melakukan sesuatu yang aneh, klan Gu akan berubah menjadi kekacauan. Karena itu, para tetua telah memberikan perintah tegas kali ini. Jika kami gagal membawa nona muda, beberapa dari kita akan dihukum ketika kita kembali." Ling Quan menatap Sun Er dan berbicara dengan suara serius. Sun Er dengan lembut mengangkat alisnya. Dia sudah menyadari bahwa jika masalah pertukaran pukulannya dengan Hall of Souls telah sampai alam Gu, klan Gu akan segera mengirim beberapa orang untuk menjemputnya kembali. Namun, dia tidak mengharapkan mereka datang secepat ini. Sun Er merenung sejenak. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke kamar yang tertutup rapat dan berkata, "Aku akan kembali setelah 2 hari lagi." Ling Quan sedikit mengerutkan kening setelah mendengar ini. Setelah itu, matanya juga melihat ke kamar. Ekspresi dingin melintas di matanya ketika dia tersenyum dan berkata, "Ada rumor bahwa Tuan muda dari klan Xiao itu juga ada di sini, kan? Aku bertanya-tanya di mana dia. Oh ya, sudah beberapa tahun sejak saya terakhir melihatnya di Akademi Jianan. Aku ingin tahu level apa yang saat ini dia capai." Ekspresi Sun Er dan Dr. Perry kecil di pavilion batu sedikit tidak senang ketika mereka mendengar ejekan samar-samar dalam kata-kata Ling Quan. Berderak. Sementara mereka berdua berbicara, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Sesosok tubuh tegak perlahan berjalan keluar. Pada saat yang sama, tawa samar terdengar. "Sebenarnya itu adalah Komandan Ling Quan. Maafkan saya karena tidak ada di sini untuk bertemu dengan Anda." Namun, Komandan Ling Quan cuma mencapai tingkat bintang 5 Dozong meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun. Ini benar-benar mengejutkan saya. Senyum di wajah Ling Quan perlahan ditarik. Ekspresinya segera menjadi gelap dan serius. Dia menatap sosok muda itu ketika sosok itu perlahan berjalan keluar dari ruangan. Dia tidak berharap sampah yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di depannya sebelumnya akan berani mengejeknya dengan dingin. Apakah orang ini berpikir bahwa dia dapat melakukan sesuatu dengan nona muda yang melindunginya? Dinginnya es di mata Ling Quan menjadi lebih padat ketika sosok Xiaoyan akhirnya keluar. Setelah itu, dia muncul di halaman. Wajahnya ditutupi dengan senyum yang cerah. Aura megah perlahan menyebar keluar dari tubuh Xiaoyan saat dia muncul. Ling Quan yang berbagai suram tiba-tiba menyipis semadinya saat aura ini menyebar. "Dozong?" Ekspresi Ling Quan menjadi sangat jelek ketika dia melihat pemuda yang berdiri di sana memancarkan aura megah. "Bintang Pak Dozong?" Mata Ling Quan suram saat dia menatap Xiaoyan. Hatinya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Ketika dia melihat Xiaoyan di akademi, dalam waktu itu, Xiaoyan hanya memiliki kekuatan seorang Douling. Pada saat itu, Xiaoyan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya. Jika bukan karena kehadiran penatua pertama Sucian saat itu, dia pasti akan memberi Xiaoyan kenangan yang tidak akan dia lupakan. Namun, Ling Quan tidak pernah mengharapkan sampah dari klan Xiao ini untuk mencapai kelas Dozong.
ketika mereka akhirnya bertemu lagi setelah hanya beberapa tahun singkat. Selain itu, Xiaoyan hanya 1 bintang lebih lemah darinya. Bagaimana Ling Quan tidak tertegun oleh perbedaan besar ini? Sementara ekspresi Ling Quan suram, mata Xiaoyan perlahan menyapu dirinya. Segera, sudut mulutnya terangkat menjadi senyum tipis yang dipenuhi dengan rasa dingin. Saat itu, orang ini ingin melawannya ketika menjemput Sun Er. Jika penatua pertama Sucian tidak melakukan intervensi saat itu, hasilnya akan menjadi tak terbayangkan. Meskipun mereka berdua tidak bertukar pukulan saat itu, Xiaoyan dengan tegas mengingat Ling Quan di dalam hatinya. Ejekan yang diberikan Ling Quan saat itu adalah sesuatu yang dia ingat dengan kuat di dalam hatinya. Xiaoyan bukan orang yang murah hati. Saat itu, Ling Quan telah mempermalukannya ketika dia masih lemah. Orang ini bahkan ingin membunuhnya. Poin ini saja sudah cukup untuk memastikan Xiaoyan tidak pernah melupakannya. Tidak terduga bahwa klan Xiao yang telah menurun sedemikian rupa mampu menghasilkan ahli Dozong. Ini benar-benar mengejutkan komandan ini. Ling Quan menatap Xiaoyan dengan sikap yang gelap dan serius untuk sesaat sebelum dia dengan dingin tertawa. Komandan Ling Quan tidak perlu menghabiskan upaya. Siapa yang dapat dengan jelas berbicara tentang hal-hal seperti itu? Saat itu, saya hanya seorang Dowling ketika Anda bertemu saya. Beberapa tahun kemudian, mungkin akan sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Xiaoyan sedikit tersenyum ketika dia menjawab. Ling Quan juga menggelengkan kepalanya setelah mendengar ejekan dengan nada Xiaoyan. Dia dengan dingin tertawa. Seorang penjahat mencapai tujuannya. Namun, Anda baru mencapai Dozong bintang 4. Namun Anda berani bertindak sombong di depan komandan ini. Di mata saya, Anda sedikit berbeda dari Anda saat itu. Meskipun Xiaoyan lebih lemah darinya, Ling Quan yakin dia bisa benar-benar mengalahkan Xiaoyan jika mereka bertarung. Keyakinan ini bukan tanpa alasan. Lagi pula, pelatihan yang diterima Ling Quan di klan Gu bersama dengan metode Qi, keterampilan Dou yang dia praktikkan adalah yang terbaik. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia yang telah menjalani pelatihan elit seperti itu akan lebih lemah daripada Xiaoyan yang harus mempelajari semuanya sendiri. Namun, di mataku saat ini kamu bukan apa-apa. Xiaoyan tersenyum ketika dia menjawab. Dia memiliki ketidaksukaan yang ekstrem terhadap Ling Quan ini. Selain itu, mungkin karena kebencian Xiaoyan untuk Ling Quan telah menumpuk sejak saat itu. Tapi sekarang setelah Xiaoyan bertemu orang ini lagi, sungguh sulit bagi Xiaoyan untuk bersikap baik padanya. Bahkan dengan kontrol diri. Kepadatan perlahan-lahan muncul di wajah tampan Ling Quan karena kata-kata kasar Xiaoyan. Mata suramnya menatap Xiaoyan saat niat membunuh melintas di mereka. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah sedikit pun, bahkan dengan tatapan mata Ling Quan yang dingin. Dia melihat ke pihak lain. Mata hitam gelapnya menunjukkan rasa dingin yang melonjak dalam. Keduanya saling berhadapan dan dua aura agung perlahan keluar. Ada niat membunuh yang tidak jelas. Jelas bahwa kedua orang ini bukan teman baik sejak mereka bertemu. Ling Quan, wajah cantik Sun Er berubah sedikit dingin saat dia berteriak. Dia tampaknya merasakan niat membunuh yang ada di mata Ling Quan. Setelah diteriaki dengan cara tegas oleh Sun Er, bahkan Ling Quan tidak berani untuk mengganggunya. Dia buru-buru menarik matanya, membungkuk dan menangkupkan tangannya ke Sun Er. Namun, niat membunuh yang lekat di matanya menjadi lebih kuat ketika dia menundukkan kepalanya. Sun Er berteriak karena Xiaoyan. Ini menyebabkan hatinya merasakan kemarahan yang ekstrem. Tentu saja, dia secara alami tidak berani menempatkan kemarahan ini pada Sun Er. Oleh karena itu, Xiaoyan telah menjadi target terbaik untuk kemarahannya. Nona muda, para tetua dengan tegas memberitahu kami sebelum kami pergi bahwa kami harus membawa Nona muda kembali ke alam Gu tanpa menghabiskan waktu setengah hari. Jika ada yang berani menghentikan kita diizinkan membunuh mereka terlepas dari siapa mereka. Ling Quan menangkupkan tangannya dan menjelaskan dengan hormat. Namun, setelah berbicara, matanya yang berbahaya perlahan melayang ke arah Xiaoyan. Sun Er, kamu akan pergi? Xiaoyan di samping terkejut ketika dia mendengar ini. Dia mengabaikan tatapan Ling Quan saat dia melirik Sun Er dengan sedikit cemberut. Sun Er ragu sejenak sebelum mengangguk. Periode waktu ini adalah ketika garis keturunannya terbangun. Anggota klan pasti khawatir dia berada di luar. Jika dia tidak kembali kali ini, kemungkinan ahli sejati dari klan secara pribadi akan datang di waktu berikutnya. Pada saat itu, beberapa perubahan tak terduga mungkin terjadi jika mereka bertemu Xiaoyan. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihatnya. Sun Er mengambil beberapa langkah dan tiba di depan Xiaoyan. Tangannya yang hangat menyesuaikan pakaian Xiaoyan yang agak berantakan saat dia berkata dengan lembut, "Aku tidak bisa tinggal di luar terlalu lama kali ini. Kalau tidak, aku akan membawa masalah pada Xiaoyan Gege." Setelah Xiaoyan Gege menyelesaikan masalah
masalahnya, Anda pasti memiliki kemampuan untuk datang ke klan Gu. Sun Er akan menunggumu. Mata Xiaoyan terfokus pada gadis di depannya, yang wajahnya yang cantik mengungkapkan beberapa keterikatan. Dia terdiam sesaat sebelum perlahan mengangguk. Bagaimanapun, dia bukan orang yang tidak masuk akal. Sun Er telah melakukan semuanya demi dirinya. Jika dia bersikeras, dia benar-benar akan mengecewakannya. Tunggu aku. Xiaoyan mengabaikan orang-orang di sekitarnya saat dia meraih pinggang seperti giok Sun Er dan berbisik padanya. Kemerahan cerah muncul di wajah Sun Er yang elegan saat dia menurunkan dagunya yang seputih salju. Lepaskan nona muda. Mata Ling Quan merah ketika dia memandang Sun Er yang sangat akrab dengan Xiaoyan. Kecemburuan di dalam hatinya hampir menutupi akal sehatnya. Dia selalu memandang Sun Er seperti seorang dewi di hatinya. Dia tidak mengizinkan orang lain untuk menodainya. Namun sang dewi di hatinya telah mengungkapkan emosi seorang gadis kepada Xiaoyan, suatu pembalikan total dari sikapnya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh di klan Gu. Bagaimana ini tidak menyebabkan Ling Quan menjadi sangat marah seperti binatang buas? Ling Quan, ingat status kamu. Hal-hal mengenai nona muda adalah sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan dengan berteriak keras. Wajah tetua berpakaian hitam di sampingnya tenggelam saat dia menegur Ling Quan. Ling Quan tahu peraturannya. Wajah Ling Quan bergetar ketika ditegur oleh pria tua berpakaian hitam itu. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan kemerahan di matanya berangsur-angsur menghilang. Namun matanya gelap dan dingin ketika dia memandang Xiaoyan. Ayo pergi. Sun Er tampaknya benar-benar mengabaikan suara Ling Quan. Dia menatap Xiaoyan dengan dalam sebelum melangkah mundur dengan lembut. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Wajahnya yang elegan kembali ke penampilannya yang dingin dan acuh tak acuh ketika dia melewati Ling Quan. Suaranya yang keras dan tanpa suara menyebabkan tinju Ling Quan mengencang. Sun Er mengumpulkan alisnya bersama setelah suaranya terdengar. Dia melihat tubuh Ling Quan yang kaku dan tidak bergerak di sampingnya. Wajahnya menjadi sedikit dingin ketika dia dengan sungguh bertanya, "Komandan Ling Quan?" Ling Quan menghirup udara dalam setelah mendengar suara Sun Er yang dalam. Matanya gelap dan ganas saat dia memandang Xiaoyan. Namun, dia akhirnya perlahan menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, "Nona muda, silakan pergi dulu." Ling Quan masih memiliki tugas dari tetua untuk dijalankan. Ekspresi Sun Er berubah setelah mendengar kata-katanya. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya yang dingin terfokus pada Ling Quan. Dia mengatakan setiap kata dengan jeda, "Aku sudah mengatakan, sekarang, segera, tinggalkan tempat ini." Ling Quan mengepalkan giginya dengan erat, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya lagi. "Ling Quan, kamu benar-benar menjadi lebih berani." Wajah para tetua berpakaian hitam perlahan berubah gelap dan suram ketika mereka melihatnya menggelengkan kepalanya. Mereka mengambil langkah maju bersamaan. Aura menakutkan menutupi Ling Quan. Selusin plus orang yang telah mengikuti Ling Quan saling berhadapan setelah melihat perubahan tak terduga ini. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Ling Quan adalah atasan mereka sementara Sun Er memiliki status bangsawan. Pada saat ini, memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Lutut Ling Quan sedikit tertekuk di hadapan aura yang menakutkan dari dua tetua berpakaian hitam. Namun, dia dengan kuat menahannya. Matanya yang gelap dan serius menatap tajam ke Xiaoyan, menyebabkan seseorang bergidik bahkan tanpa merasa dingin. Semakin banyak Sun Er berteriak padanya karena Xiaoyan, semakin besar kepadatan kecemburuan di hatinya. Kecemburuan ini bahkan menyebabkan alasannya menjadi tidak jelas. Dokter peri kecil dan yang lainnya, di samping juga merajut alis mereka ketika mereka melihat perkembangan yang tak terduga ini. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah masalah klan Gu. Yang terbaik adalah jika orang luar tidak ikut campur. Namun, dia juga bisa mengatakan bahwa orang yang disebut Ling Quan ini sepertinya membenci Xiaoyan. Dia sudah memutuskan, jika orang ini pergi dengan patuh, dia bisa menganggap dirinya beruntung. Jika dia dengan bodohnya mencoba melakukan sesuatu, dia akan membiarkan dia mengerti bahwa terlepas dari apakah klan Gu menakutkan atau tidak, Ling Quan ini tidak memiliki kualifikasi untuk berteriak di depan Xiaoyan. Tetua Lin, tangkap dia dan bawa dia kembali. Wajah Sun Er secara bertahap berubah sedingin es. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin memerintah. Baik, kedua tetua berpakaian hitam dengan hormat menanggapi setelah mendengar ini. Mereka mengambil langkah maju dan akan menyerang ketika Ling Quan tiba-tiba mundur 2 langkah. Sebuah kilatan muncul di tangannya, dan tablet batu giok seukuran telapak tangan muncul di dalamnya. Ada kata Gu flamboyan yang tertulis di sana. Gu Jade Token. Kedua tetua berpakaian hitam menghentikan langkah mereka setelah melihat token giok berwarna merah darah ini. Wajah mereka tiba-tiba berubah. "Nona muda, bukan berarti Ling Quan menolak untuk mendengarkan perintahmu, tapi aku telah menerima perintah tegas." Tangan Ling Quan dengan kuat memegang token giok berwarna merah darah. Matanya sangat padat dan dingin ketika dia menatap
menatap Xiaoyan. Senyum di sudut mulutnya tampak sangat menyeramkan. Para tetua telah memberi saya perintah serius. Jika saya bertemu dengan seorang anggota klan Xiao selama perjalanan ini, saya akan mengundangnya kembali ke klan Gu untuk pertemuan. Jika pihak lain menolak, saya memiliki hak untuk menggunakan kekuatan untuk secara paksa membawanya. Karena itu, Xiaoyan, kamu harus pergi dengan patuh padaku. Suara dingin Ling Quan perlahan bergema di dalam halaman, menyebabkan suhu tempat ini menjadi sangat dingin. Suasana di halaman menegang saat ini. Angin bertiup, tapi itu tidak mampu menyelesaikan suasana tegang. Di depan token giok di tangan Ling Quan, bahkan dua tetua berpakaian hitam tidak berani melakukan apapun. Token giok darah ini memiliki pencegahan yang sangat kuat di dalam klan Gu. Bahkan mereka berdua tidak berani dengan mudah mengabaikannya. Mata Xiaoyan beralih ke Ling Quan. Segera, mereka berhenti di wajahnya yang padat. Rasa dingin perlahan melonjak di mata Xiaoyan. Mata Sun Er berhenti pada token giok berwarna darah di tangan Ling Quan untuk sesaat. Wajahnya juga menjadi sangat berbahaya. Dia tidak berharap orang ini memiliki token giok darah. Ling Quan, ayo pergi dan aku bisa menganggap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sun Er menghirup udara yang lembut. Mata cerahnya menatap Ling Quan saat dia berbicara. Sudut mulut Ling Quan sedikit bergetar. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Semakin Sun Er bertindak seperti ini, semakin besar intensitas niat membunuh di dalam hatinya. Nona muda, ini adalah perintah dari tetua. Saya tidak punya hak untuk tidak mematuhinya. Ekspresi Sun Er perlahan-lahan tenang di hadapan kata-kata dari Ling Quan. Dia dengan lembut berkata, baiklah, aku akan mengingat ini. Wajah Ling Quan sedikit berubah ketika dia mendengar nada lembut Sun Er. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia benar-benar membuat Sun Er marah kali ini. Ini semua karena sampah kecil dari klan Xiao ini. Bahkan jika aku harus mengambil risiko menyinggung perasaan kehilangan nona muda hari ini, aku akan memastikan bahwa aku memberikan memori sulit dilupakan ke sampah ini. Ekspresi Ling Quan menjadi lebih menakutkan. Matanya yang seperti binatang buas menatap Xiaoyan. Setelah itu, tangan yang dia gunakan untuk memegang token giok darah perlahan-lahan mengencang dan suara serak sedikit muncul. Apakah Anda akan mengikuti saya atau saya harus menangkap Anda dengan paksa? Suara serak dan dingin perlahan-lahan keluar dari mulut Ling Quan. Mata Xiaoyan menatap Ling Quan. Sudut mulutnya akhirnya terangkat menjadi lengkungan dingin. Orang ini telah berhasil membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku masih sama dengan dulu? Ling Qian tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim ketika dia mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Dia berkata, baiklah, sepertinya kamu menolak untuk kembali bersamaku ke klan Gu, kan? Xiaoyan tersenyum sambil mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ling Quan sedang berusaha mencari alasan untuk menyerangnya? Namun, bagaimana pihak lain tahu bahwa dia juga memiliki mentalitas seperti itu? Mengingat dendam masa itu, bukankah dia akan tampak sedikit tidak berguna jika dia membiarkan Ling Quan pergi seperti ini? Selain itu, Xiaoyan saat ini benar-benar ingin membiarkan komandan tentara terendam hitam tahu bahwa meskipun ia dapat dengan mudah mengambil Sun Er darinya saat itu, komandan ini kehilangan kualifikasi untuk melakukannya sekarang jika Xiaoyan tidak mengizinkannya terjadi. Ling Quan juga tersenyum ketika dia melihat seringai di wajah Xiaoyan. Niat membunuh yang padat dan dingin dalam senyumnya. Hari ini, saya akan memberitahu kamu bahwa terlepas dari bagaimana kamu berkembang, kamu hanyalah semut di mata klan Gu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Anda, yang tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke Central Plains, seperti klan Xiao pada saat itu? Ling Quan perlahan melangkah maju. Aura yang luas dan mungkin melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi menyapu langit. Jika kamu mengambil langkah maju, kamu akan mati. Suara lembut terdengar. Pada saat yang sama, sosok berwarna putih, elegan muncul di depan Xiaoyan. Udara kelabu perlahan-lahan naik dari tubuh Dr. Peri kecil. Mata Ling Quan sedikit menipit ketika dia melihat Dr. Peri kecil muncul. Dengan kemampuannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan menakutkan Dr. Peri kecil. Apakah kamu akan mengandalkan seorang wanita? Saat itu, Anda mengandalkan sucian dari Akademi Dalam. Kali ini, Anda mengandalkan seorang wanita untuk melangkah maju. Kapan Anda akan mengandalkan diri sendiri? Jika leluhurmu itu menyadari hal ini, mungkin dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Mata Ling Quan menatap Xiaoyan. Suaranya dipenuhi ejekan dan jijik. Pertama, selama itu adalah kekuatan yang bisa diperintahkan. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh diri sendiri. Kata-kata naif seperti mengandalkan orang lain hanya akan berakhir menyebabkan orang lain menertawakanmu.
Jika Anda tidak bergantung pada nama klan Gu, apa yang Anda miliki dengan kekuatan Anda yang hanya Dozong bintang 5? Xiaoyan melengkungkan bibirnya. Senyumnya menjadi dingin menusuk tulang. Kedua, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menyebutkan leluhur klan Xiao. Ketiga, ketika berhadapan denganmu, tidak perlu orang lain untuk membantu. Xiaoyan tersenyum ketika menatap Ling Quan, yang wajahnya berkedut berulang kali sementara Xiaoyan berbicara. Setelah itu, Xiaoyan menarik dokter peri kecil, dan dengan lembut membuatnya bergerak ke samping. Kamu, alis dokter peri kecil itu sedikit vertikal ketika dia merasakan tarikannya. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa berurusan dengan seseorang seperti dia, kan? Xiaoyan menoleh, menatap dokter peri kecil, dan bertanya sambil tersenyum. Dokter peri kecil tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia hanya bisa melakukan apa yang dia inginkan. Orang yang disebut Ling Quan ini adalah seseorang yang sangat dia benci. Xiaoyan gege, kamu tidak perlu menahan diri. Saya akan mengurus semua konsekuensinya. Sun Er berbicara dengan suara lemah. Dengan bisa mendapatkannya, seseorang yang memiliki karakter yang dingin dan acuh tak acuh untuk mengucapkan kata-kata ini, jelas sejauh mana Ling Quan membuat dia marah hari ini. Kedua tetua berpakaian hitam di samping saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka tertawa pahit. Mereka diam-diam memarahi Ling Quan karena tidak masuk akal. Apakah dia pikir dia bisa bertindak sembarangan hanya karena yang memegang token Jiok darah? Mereka bisa membayangkan bahwa bahkan jika orang ini berhasil kembali ke klan Gu, nasib masa depannya pasti tidak akan baik. Xiaoyan tersenyum, matanya beralih ke halaman. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Penatua Ye Zong, ini hanya masalah pribadi. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Ye. Tolong serahkan saja tempat ini kepada kami sebentar. Tuan Xiaoyan benar-benar tahu bagaimana bercanda. Lupakan tentang sebidang tanah ini. Selama kamu membuka mulutmu, aku yang lama tidak akan memprotes juga seluruh keluarga Ye ini. Ye Zong, yang berada di luar halaman ini, buru-buru menjawab sambil tersenyum. Klan Ye telah tertarik oleh binatang bertanduk tunggal bersayap 4 di langit. Selain itu, dia juga mengerti bahwa mereka yang berhubungan dengan Xiaoyan jelas bukan orang biasa. Kemungkinan besar, klan Ye tidak mampu menyinggung mereka. Xiaoyan menyeringai. Matanya beralih ke Ling Quan yang tampak muram dan berkata, Komandan Ling Quan, apakah kamu berencana untuk bertarung sendirian atau kamu akan melakukannya bersama-sama? Mata Xiaoyan melayang ke Susin plus angka yang mengikuti Ling Quan di sini sebagai dia mengucapkan sebuah pertanyaan. Orang-orang ini cukup kuat, namun yang terkuat di antara mereka hanya mencapai puncak kelas Do Huang, dan mereka tidak layak perhatiannya. Berhentilah bersikap sombong di depanku. Aku sendirian akan cukup untuk melawanmu. Ling Quan dengan kejam tersenyum. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan cahaya kilat berkedip di atasnya. Cahaya perak memanjang dan berubah menjadi tombak panjang petir. Setelah pembentukan tombak panjang, Ling Quan menginjak kakinya di tanah, dan tubuhnya bergegas ke langit. Tombak panjang di tangannya menunjuk ke arah Xiaoyan dari kejauhan, saat dia dengan dingin tertawa. Hari ini, izinkan aku untuk melihat kualifikasi apa yang kau miliki sehingga bisa bertindak sesombong ini. Xiaoyan sedikit tersenyum, niat membunuh menutupi matanya. Tubuhnya bergerak dan dia sudah ada di langit saat dia muncul berikutnya. Dia meraih penguasa Suan berat. Rasa dingin di mata Ling Quan melonjak begitu Xiaoyan muncul. Tombak panjang di tangannya berguncang dan kilat terang bercahaya di atasnya. Segera, tombak berguncang, berubah menjadi baut besar pencahayaan. Itu bergefrak seperti Natal menembak ke arah Xiaoyan, Tails memberikan gemuruh. Mata Xiaoyan dengan tenang menatap tombak panjang petir yang bergegas. Dia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk menghindarinya. Api hijau jed di atas penguasa berat saat itu dirobohkan dengan kekuatan besar. Penguasa berat disertai oleh api hijau Jiok saat itu, tanpa ampun memotong udara. Setelah itu, bertabrakan dengan naga petir. Bunga api melesat ke segala arah. Kedua sosok itu terguncang sampai mereka mengambil langkah berulang kali saat mereka bertabrakan. Pada saat yang sama, ekspresi Ling Quan samar-samar berubah. Kekuatan kuat yang ditransmisikan melalui tombaknya telah menyebabkan telapak tangannya terasa sedikit mati rasa. Bocah, kamu benar-benar memiliki kekuatan kasar yang hebat. Ling Quan dengan marah tertawa. Tubuhnya bergerak dan bayangan sisa tetap di tempat aslinya. Kali berikutnya dia muncul. Dia sudah agak jauh di depan Xiaoyan. Dia mengayunkan tombak petir, dan itu tampak seperti ular perak yang menari secara acak saat itu dengan tajam menembus ke semua titik fatal pada tubuh Xiaoyan.
Tarian ular petir, banyak bayangan tombak muncul di udara. Namun, tubuh Xiaoyan menjadi ilusi pada saat ini. Dia sesekali bergeser dan secara sempit menghindari semua teknik tombak tajam Ling Quan. Rasa dingin melintas di mata Ling Quan ketika dia melihat kelincahan Xiaoyan. Telapak tangannya menabrak gagang tombak. Kekuatan ledakan yang ini menyebabkan tombak petir melesat seperti panah. Bahkan ruang itu sendiri robek di sepanjang jalan, membentuk celah hitam. Tombak panjang melesat dengan kecepatan seperti kilat. Namun, tangan api bergegas keluar tepat saat hendak menyerang dada Xiaoyan. Tangan api ini dengan paksa meraih tubuh tombak dan menghentikan momentum ke depan. Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya dan tombak panjang itu patah terpisah. Itu berubah menjadi ular perak yang tak terhitung jumlah yang akhirnya berubah menjadi ketiadaan saat api naik. Teknik tombak yang tidak berguna. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan saat dia menghancurkan tombak panjang Ling Quan. Teknik tombak mungkin cepat, tapi di bawah kekuatan spiritual Xiaoyan, semua itu sama sekali tidak berguna. Ekspresi Ling Quan akhirnya mengungkapkan perubahan drastis untuk pertama kalinya setelah tombak panjang dihancurkan. Tubuh Ling Qian bergegas kembali. Pada saat yang sama, kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Mereka adalah segel tangan yang sangat akrab dengan Xiaoyan. Itu adalah keterampilan segel dewa. 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, Xiaoyan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dengan kekuatannya saat ini, menggunakan 3 perubahan misterius adalah sesuatu yang bisa dia capai hampir secara instan. Dia sudah menguasai perubahan pertama ini sampai titik penguasaan penuh. Aura Xiaoyan melonjak mencapai tingkat yang setara dengan kekuatan Ling Quan. Tubuhnya bergerak muncul di depan Ling Quan dengan cara seperti hantu. Buka segel gunung. Kecepatan Xiaoyan menyebabkan hati Ling Quan bergetar. Segel tangan Ling Quan dengan cepat selesai dan segera dilemparkan ke depan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mengaktifkan segel. Pukulan tegas Xiaoyan tanpa gerakan mewah menabrak tangan Ling Quan dengan kejam saat baru saja dilempar ke depan. Api hijau giok melonjak pada saat ini. Xiaoyan sangat akrab dengan segel gunung ini. Dia jelas tahu tentang hal itu melepaskan kekuatan dan beberapa kelemahannya. Pukulan ini juga membuat kontak dengan titik di telapak tangan Ling Quan, di mana kekuatan akan tersebar paling banyak. Sebuah tembakan api melintasi langit dan sedikit suara retakan muncul di pergelangan tangan Ling Quan. Dahinya langsung tertutup keringat dingin. Namun, kekuatan mental Ling Quan dapat dianggap cukup baik. Kakinya dengan cepat mundur setelah diserang oleh Xiaoyan dengan kejam. Selain itu, salah satu tangannya sekali lagi membentuk beberapa segel. Namun sebelum segel bisa sepenuhnya terbentuk, tangan api muncul entah dari mana dan dengan kuat meraih tangannya. Teknik tombak Anda hebat, segel Anda terbentuk terlalu lambat, dan dochi Anda tipis. Anda jauh lebih buruk dari harapan saya. Sangat mengecewakan. Saya akan memberi Anda satu kata evaluasi. Tangan Xiaoyan dengan kuat meraih telapak tangan Ling Qian saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Matanya mengandung belas kasihan saat dia melihat wajah pucat Ling Qian. Lemah, suara tenang perlahan terdengar di langit. Setelah itu menyebar dengan lembut. Selusin anggota Black Submerged Army yang merupakan bawahan Ling Quan terpana. Mereka tidak pernah berharap Ling Quan dikalahkan dengan menyedihkan di tangan Xiaoyan. Mereka jelas melihat pertukaran seperti kilat sebelumnya. Xiaoyan bahkan tidak menggunakan teknik Dou tunggal sejak awal. Dengan kata lain, Xiaoyan telah mengandalkan Dou Qi di dalam tubuhnya. Namun tidak hanya dia memblokir semua teknik Dou Ling Quan, tetapi dia juga menangkap Ling Quan dengan hanya beberapa pertukaran. Kejutan yang telah terbentuk oleh adegan ini sangat luar biasa bagi mereka. Dia adalah sampah dari klan Xiao yang dibicarakan oleh Komandan Ling Quan. Kekuatan seperti itu, bahkan di antara anggota generasi muda klan Gu, dia bisa berada di peringkat 10 besar. Selusin plus orang saling berhadapan. Mereka semua melihat ekspresi terkejut di mata masing-masing. Serangan sederhana Xiaoyan telah memberi mereka kejutan besar. Pengalaman bertarung anak kecil ini jauh lebih besar dari pengalaman bertarung Ling Quan. Selain itu, douchinya kokoh. Sekilas, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah seseorang dengan fondasi yang sangat kuat. Kekuatan Ling Quan diperoleh setelah menjalani baptisan di altar. Selain itu, tidak banyak latihan setelah baptisan. Dibandingkan dengan Douchi Xiaoyan, douchinya sangat redup. Para tetua berpakaian hitam perlahan mengangguk setelah menyaksikan adegan di langit. Suara mereka mengandung beberapa pujian. Dari kekokohan Douchi Xiaoyan, mereka bisa tahu bahwa dia benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk melatih selangkah demi selangkah.
Seseorang dengan karakter tangguh seperti itu pasti akan maju lebih jauh di jalan pelatihan dibandingkan dengan Ling Quan di masa depan. Orang ini Ling Quan benar-benar menghilangkan penghinaannya sendiri kali ini. Sun Er di samping tidak merasakan sedikit pun terkejut oleh pertempuran seperti kilat sebelumnya. Dia memiliki pemahaman sempurna tentang kekuatan Xiaoyan. Ling Quan telah diberkati dengan bakat luar biasa sejak dia masih muda. Meskipun dia telah menjalani pelatihan elit klan Gu, dia jarang mengalami duel hidup dan mati. Pengalaman tempurnya sama seperti pengalaman surga dan bumi jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Biasanya, itu tidak mungkin untuk mengatakan apapun dari aura seseorang, tetapi kesenjangan antara keduanya jelas terungkap sekarang setelah mereka bertarung. Ekspresi Ling Quan berubah pucat karena evaluasi Xiaoyan yang dipenuhi dengan rasa kasihan. Tubuhnya terus-menerus bergetar. Sesaat kemudian, wajahnya memerah seperti darah. Doqi di dalam tubuhnya bergejolak. Wajah Ling Quan semerah darah. Auranya juga melonjak pada saat ini. Doqi yang agung dan berwarna perak diaglomerasi di telapak tangannya dengan gaya seperti kilat. Ular perak yang tak terhitung jumlahnya bergoyang di semua tempat. Telapak tangannya dengan keras menabrak tangan Xiaoyan. Perubahan Ling Quan menyebabkan Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Tangannya melengkung saat dia menghindari tangan Ling Quan yang terbang. Tangan kanannya mengepal saat dia meninju dada Ling Quan dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya kilat di permukaan tubuh Ling Quan melayang sebelum berputar dengan cepat. Itu membentuk perisai petir besar setengah kaki di depan dadanya dalam sekejap mata, benar-benar menghalangi pukulan dari Xiaoyan. Apakah kamu berpikir bahwa kamu, sampah dari klan Xiao, memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi komandan ini? Perisai pencahayaan membentuk gelombang demi gelombang riak karena memblokir kekuatan pada kepalan tangan Xiaoyan. Wajah Ling Quan menjadi sangat ganas. Darah melekat di matanya, membuatnya tampak sangat menakutkan. Teknik rahasia, mata Xiaoyan menyipit saat dia merasakan aura Ling Quan yang tiba-tiba melonjak. Tubuhnya berkedip dan dia dengan gesit mengambil alih selusin langkah mundur. Mengubah keterampilan darah, orang ini benar-benar tidak ingin hidup. Dia bahkan telah menggunakan teknik rahasia yang merusak diri seperti ini. Ekspresi para penatua berpakaian hitam di halaman tanpa sadar tenggelam ketika mereka melihat ini. Segera, tatapan mereka beralih ke Sun Er saat mereka bertanya, "Nona muda, tidak perlu repot tentang dia." Sun Er menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya berisi senyum dingin yang samar, dia hanya mencari penghinaannya sendiri. Cahaya kilat melintas di seluruh tubuh Ling Quan di langit. Benda merah darah merembes keluar. Tatapannya menatap tajam ke Xiaoyan saat dia memepalkan tinjunya. Tombak panjang kilat, penuh dengan jejak darah perlahan muncul. Xiaoyan menyaksikan Ling Quan, yang membawa momentum yang menakutkan. Alisnya samar-samar dirajut. Teknik rahasia klan Gu cukup kuat. Saat ini, kekuatan orang ini dekat dengan tingkat bintang 7 Dozong. Namun, terlepas dari seberapa kuat teknik rahasia itu, sama sekali tidak berguna jika seseorang tidak memiliki dasar yang kuat. Sampai sekarang, Anda belum mencapai setengah dari harapan saya. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia memang melebih-lebihkan Ling Quan sedikit. Meskipun kekuatan Ling Quan mencapai bintang 5 Dozong, dari cara Xiaoyan melihatnya, ia paling mirip dengan Dozong bintang 4. Jika dia tidak memiliki bantuan teknik Do kelas tinggi, bahkan beberapa bintang 3 Dozongs dengan fondasi yang kuat dapat bertarung dengannya selama lebih dari 100 pertukaran. Ling Quan telah menggunakan teknik rahasia dan secara paksa meningkatkan kekuatannya hingga ke puncak bintang 6 Dozong, dekat dengan tingkat bintang ke-7. Namun, di mata Xiaoyan, yang telah menggunakan perubahan pertama dari 3 perubahan, Ling Quan masih tidak menimbulkan banyak ancaman. Kamu menganggap dirimu sendiri hebat, begitu komandan ini menangkapmu, aku akan secara pribadi merobek mulutmu. Kata-kata Xiaoyan telah menyebabkan keganasan di mata Ling Quan menjadi lebih padat. Sesaat kemudian, dia tersenyum lebar. Tubuhnya gemetar dan menghilang dari tempat. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya setelah melihat sosok Ling Quan menghilang. Kakinya dengan lembut bergeser setengah langkah ke kiri. Setelah kakinya bergeser, ruang di belakang Xiaoyan berdesir dan tombak seperti kilat menembus keluar seperti sambaran petir. Setelah itu, ia menerjang bahu Xiaoyan dan terbang melewati. Tombak bergetar setelah hilang. Segera, itu melengkung menjadi busur aneh saat itu tanpa ampun menembak ke arah kepala Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Dia menyandarkan kepalanya ke belakang dan tombak panjang meluncur melewati wajahnya. Kakinya menginjak ruang kosong pada saat yang sama dan tubuhnya berputar cepat seperti giroskop. Segera setelah itu, tendangan yang sangat kuat diayunkan dengan kejam ke ruang kosong di sampingnya. Tendangan itu terbang keluar dan riak terbentuk dari ruang kosong. Tubuh Ling Quan berkedip dan muncul. Perisai cahaya sekali lagi muncul di depannya. Namun, perisai ini tidak dapat memblokir semua kekuatan. Kekuatan yang tersisa masih mengguncang Ling Quan sampai dia mengambil beberapa langkah mundur.
mundur. Ekspresi Ling Quan menjadi gelap dan serius setelah tubuhnya munduri. Dengan bantuan momentum penarikannya, segel di tangannya sekali lagi berubah dan douqi yang megah dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat ini. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi garis hitam buram yang bergegas keluar. Setelah menderita kehilangan terakhir, Ling Quan tidak lagi berani mendekati Xiaoyan. Tangannya melepaskan tombak panjang kilat dan tubuhnya membentuk sikap setengah berputar. Pada saat yang sama, kakinya dengan kejam menendang pegangan tombak panjang. Tombak panjang kilat itu seperti naga perak. Meminjam kekuatan ganas ini, itu menembak ke arah Xiaoyan dengan cara ganas. Sosok Xiaoyan berhenti ketika dia melihat cahaya perak melesat. Sebuah bayangan sisa tetap sementara tubuhnya dipercepat. Tubuhnya melompat dan jari-jarinya dengan akurat menekan tombak panjang itu. Setelah sedikit kontak, tubuh Xiaoyan muncul di depan Ling Quan dengan cara seperti hantu. Si Flipping Seal. Xiaoyan baru saja terwujud ketika cahaya dingin melintas di mata Ling Quan. Handprint seperti kristal energi tanpa ampun menabrak bagian depan Xiaoyan. Sidik jari Ling Quan dengan cepat diperluas di mata Xiaoyan. Kepala Xiaoyan tiba-tiba berbalik dengan sangat terkejut. Pada saat yang sama, telapak tangannya keluar dari samping telinganya saat dia mengulurkan tangannya. Setelah itu, sikunya tanpa ampun memotong ke depan seperti pisau. Siku Xiaoyan ditutupi oleh api hijau jiok saat itu tanpa ampun menabrak pergelangan tangan Ling Qian. Kekuatan kuat menyebabkan pergelangan tangan Ling Quan memancarkan suara retak tulang yang jelas. Serangan Xiaoyan kejam dan cepat. Dia bahkan tidak membiarkan Ling bereaksi sedikit pun ketika sikunya menghancurkan pergelangan tangan Ling Quan. Ekspresi tanpa belas kasihan juga melintas di matanya sebagai tinjunya yang ditutupi oleh api hijau jade hancur tanpa ampun ke wajah Ling Quan. Sebelum tangisan Ling Quan yang menyedihkan keluar karena rasa sakit luar biasa yang ditransmisikan dari pergelangan tangannya, angin yang panas dan ganas yang berhembus di depannya, menyebabkan kepalanya dipenuhi keringat dingin. Selama pertukaran singkat ini dengan Xiaoyan, ia benar-benar dapat dianggap telah mengalami apa artinya dengan mempertaruhkan satu kehidupan untuk mengambil yang lain. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Ling Quan menjadi dingin adalah bahwa hanya Xiaoyan yang mencoba mengambil nyawa orang lain selama seluruh pertarungan. Setiap kali Ling Quan menyerang, Xiaoyan akan menghindar tepat pada saat paling berbahaya dan kritis. Tinju yang dibungkus oleh api hijau jade baru saja akan menyerang Ling Quan ketika penghalang petir sekali lagi muncul. Itu nyaris berhasil memblokir pukulan di tengah suara rendah dan dalam. Sebelum Ling Quan bisa bersantai setelah memblokir serangan Xiaoyan, dia terkejut menemukan begitu banyak bayangan tinju tiba-tiba muncul di depannya. Kekuatan ganas dan ganas yang terkandung dalam setiap bayangan tinju menyebabkan hatinya bergetar. Bayangan tinju mengalir ke perisai cahaya di depannya seperti badai, menyebabkan riak terus terbentuk. Sesaat kemudian, ledakan akhirnya terdengar. Perisai meledak di bawah suara jernih ini. Rasa dingin muncul di mata Xiaoyan ketika perisai petir meledak. Tinju Xiaoyan berubah, dan itu tanpa ampun menghantam wajah Ling Quan dengan matanya yang terkejut. Tinju Xiaoyan mendarat dengan kuat, menyebabkan Ling Quan memuntahkan seteguk darah segar bersama dengan beberapa gigi. Tubuhnya dengan keras terbang ke belakang. Setelah itu, dia bertubruk berat ke dinding halaman. Kekuatan menakutkan mengguncang dinding sampai runtuh. Fragmen batu terbang ke segala arah, berubah menjadi tumpukan puing-puing. Xiaoyan tanpa ekspresi. Tubuhnya melintas, dan ia mendarat dari langit. Sebuah kaki dengan kejam keluar dan menendang tumpukan puing. Jeritan sengsara yang tajam terdengar setelah lubang yang dalam dan gelap terbentuk. Kaki Xiaoyan perlahan mendarat di puing-puing. Dia meringkuk tangannya dan kekuatan isap melonjak. Banyak pecahan batu hancur. Setelah itu, Ling Quan yang berlumuran darah segar terungkap di bawah pecahan batu. Setelah melirik Ling Quan, Xiaoyan meraih dengan tangannya dan mengisap Ling Quan ke telapak tangannya. Komandan Ling Quan, apakah sampah klan Xiao ini memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi Anda? Tangan Xiaoyan dengan lembut memegang leher Ling Quan. Saat ini, yang perlu ia lakukan adalah menggunakan sedikit kekuatan dan komandan tentara terendam hitam ini, yang telah bertindak dengan arogan di depannya saat itu, akan kehilangan nyawanya. Ling Quan berjuang sejenak ketika dia melihat wajah tersenyum. Matanya akhirnya mengungkapkan teror. Dia ingat bahwa Xiaoyan bahkan tidak pernah menggunakan satu teknik Dou dalam pertarungan dengannya. Ini semacam penghinaan. Tetapi meskipun demikian, Ling Quan masih kalah. Apalagi, ia telah kalah dengan begitu menyedihkan. Hanya pada saat ini dia mengerti bahwa Xiaoyan berdiri di depannya bukan lagi Douling kecil dari Akademi Dalam yang dulu. Sebuah sungai mengalir 30 tahun ke barat dan 30 tahun ke timur. Seseorang seharusnya tidak pernah memandang rendah orang muda. Hari ini adalah gilirannya untuk membayar hutang sejak saat itu.